Zhao Chen memfokuskan energinya di dantiannya, menyalurkan tekadnya ke tinjunya, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Tinju penghancur gunung, teknik penghancuran. Merusak. Tinju Zhao Chen bergerak sangat cepat, menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu debu di sekitarnya, membentuk sarung tangan lumpur dan batu yang menutupi tangannya. Ledakan. Tinju itu menghantam lempengan semen dengan keras, dan gelombang energi dahsyat tiba-tiba menyebar. Lempengan semen seberat ratusan kilogram itu hancur berkeping-keping dan menjadi tumpukan puing. Meskipun masih mengenai perempuan muda dan anak itu, ia tidak lagi mengancam. Cepat bangun, ayo kita pergi dari sini. Zhao Chen meraih wanita muda dan anak itu, lalu membawa mereka ke tempat yang aman. Tetesan darah menetes dari tangan Zhao Chen, tetapi hentakan kuat menyebabkan tangannya terluka. Terima kasih, terima kasih. Wanita muda itu, yang masih terguncang setelah lolos dari cobaan berat, terus berterima kasih kepada Zhao Chen sambil menggendong anaknya. Ketika menyadari tangan Zhao Chen berlumuran darah, ia segera mengingatkannya, tanganmu terluka. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Setelah mengatakan itu, Zhao Chen merogoh sakunya dan, dengan sembunyi-sembunyi, mengeluarkan segulung kain kasa. Ia hanya melilitkannya 2 kali di tangannya untuk menghentikan pendarahan. Melihat anak itu tanpa ketakutan, ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh dahi anak itu, sambil berkata dengan lembut, teman kecil, jangan takut, semuanya baik-baik saja sekarang. Mata anak itu langsung kembali cerah dan bersemangat, dan ia berkata dengan suara berat, terima kasih, Paman. Aku tidak takut lagi. Aku akan melindungi ibuku. Beberapa garis hitam langsung muncul di dahi Zhao Chen saat ia mengoreksi, panggil aku kakak, bukan paman. Apa aku terlihat setua itu? Sementara itu, Tanuki kehilangan jejak dan Kang Dan, murka, melampiaskan amarahnya ke rumah-rumah di desa, menyebabkan beberapa bangunan runtuh di bawah tanah. Cheng Haoyu, bersama Yingji dan Haoli, pergi menemui mereka. Zhao Chen, setelah menginstruksikan wanita muda itu untuk menjauhkan anaknya, memimpin wanita tulang dan kucing putih dari sisi lain, berniat untuk mengepung mereka. Tanuki yang menyadari bahaya itu, segera berhenti melampiaskan amarahnya, dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyelinap ke bawah tanah dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Haoli berkata dengan marah, binatang itu sungguh licik. Begitu merasakan bahaya, ia langsung lari. Cheng Haoyu tetap tenang, itulah sebabnya kita perlu menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Hanya dengan melukai atau membuatnya pingsan, kita bisa mencegahnya kabur. Ia kemudian menoleh ke Yingji dan bertanya, jadi, apakah kau sudah menguncinya? Yingji mengeluarkan seekor kumbang dari dadanya yang tampak sangat mirip kumbang emas tetapi lebih besar, dan berkata, jangan khawatir, ketika ia menerjangku, aku melepaskan gu induk anak, membiarkan gu anak menempel di sisinya. Kemanapun ia melarikan diri, aku dapat menentukan lokasinya melalui hubungan antara gu anak dan gu induk. Bagus. Cheng Haoyu hendak menuntun Yingji ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan dari desa masih ada orang di reruntuhan bangunan. Tolong! Zhao Chen dan rekan-rekannya segera berbalik dan melihat penduduk desa bergegas menuju salah satu bangunan yang runtuh, menggali bata semen sambil berteriak keras ke arah runtuhan. Bertahanlah, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Zhao Chen dengan tegas berkata, selamatkan mereka dulu. Yingji, Haoli, dan Cheng Haoyu semuanya setuju dengan saran tersebut. Serentak berkata, benar, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Belum terlambat bagi Lili untuk mengejar mereka nanti. Keempat orang itu dan wanita tulang segera bergegas masuk ke reruntuhan dan bergabung dengan tim penyelamat. Mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Berkat bantuan mereka, orang-orang yang terkubur di bawah reruntuhan berhasil diselamatkan satu persatu. Setelah menyelamatkan setiap orang, Zhao Chen akan memeriksa luka mereka. Untungnya, tidak ada luka yang terlalu serius. Kebanyakan berupa memar, patah tulang, dan pendarahan luar. Zhao Chen melakukan pembalutan sederhana namun terampil untuk menghentikan pendarahan dan melumpuhkan tulang yang patah. Lalu meminta penduduk desa menggunakan kendaraan untuk membawa mereka ke rumah sakit. Akan tetapi, orang terakhir yang diselamatkan mengalami luka yang jauh lebih parah daripada yang lainnya. Ketika orang-orang menggali pria berusia 30-an itu dari reruntuhan, seluruh wajahnya berwarna merah keunguan. Meskipun ia bernapas cepat dengan mulut terbuka lebar, ia tidak bisa menghirup banyak udara. Terlebih lagi, dadanya berfluktuasi aneh setiap kali ia bernapas. Melalui teknik observasi Qi, Zhao Chen dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan hidup orang ini berkurang dengan cepat. Cepat baringkan dia di tanah datar, teriak Zhao Chen, lalu bersama yang lain, membawa pria yang terluka itu ke tanah datar di luar runtuhan dan membaringkannya. Saat menyentuh pasien, Zhao Chen menemukan bahwa sisi kiri rongga dada pasien tampak kendur dan cekung. Penyebab fenomena ini adalah banyaknya patah tulang rusuk di sisi kiri. Kondisinya sepertinya sangat serius. Apa kau punya gambaran? Tanya Cheng Haoyu. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran,
Ia tahu bahwa pria yang terluka itu mengalami kesulitan bernapas yang luar biasa, dan jika situasinya tidak segera diatasi, ia akan segera mati lemas. Dokter, tolong selamatkan suamiku. Istri pria yang terluka itu ketakutan dan hanya bisa memohon berulang kali kepada Zhao Chen. Ia pernah melihat Zhao Chen membalut dan merawat orang lain yang terluka sebelumnya. Jadi ia tahu bahwa Zhao Chen adalah seorang dokter. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Zhao Chen berlutut di samping pria yang terluka itu, membuka paksa mulutnya untuk memeriksa apakah ada benda asing yang menyumbat tenggorokannya. Tanpa menoleh, ia memerintahkan, jangan terlalu dekat, buka sedikit badanmu agar udara bisa bersirkulasi. Dengarkan dokter, semuanya bubar, kata seorang lelaki tua. Ia mungkin tokoh yang dihormati di desa, dan semua orang mendengarkannya dan dengan patuh mundur. Pada saat yang sama, Zhao Chen juga memastikan tidak ada benda asing di mulut atau tenggorokan orang yang terluka. Ia langsung berpikir, hal yang paling mendesak adalah mengembalikan pernapasan pasien. Kalau tidak, mengingat kondisinya saat ini, ia hanya akan bertahan beberapa menit saja, apalagi sampai ke rumah sakit. Tidak ada cara lain selain melakukan krikotiroidotomi untuk memulihkan pernapasannya. Tusukan membran krikotiroid membutuhkan jarum suntik berukuran besar, tetapi Zhao Chen tidak memiliki jarum suntik tersebut di cincin penyimpanannya. Paket obat-obatan dan peralatan yang telah disiapkan Cheng Haoyu sebelumnya juga tidak memilikinya. Untungnya, ada alternatif yang tersedia. Zhao Chen mengeluarkan kuas kaligrafi dan pisau bedahnya dari cincin penyimpanannya. Dengan gerakan cepat, tempat pena bambu dibelah dua secara diagonal dengan potongan tajam dan runcing, seperti ujung pisau. Kemudian, sayatan dibuat di bagian atas pena untuk membuka tutupnya, memperlihatkan lubang yang sama di dalam tempat pena dengan lubang di ujung potongan. Zhao Chen meletakkan pisau bedahnya, membetulkan jakun pasien di kedua sisi dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, mengambil pena dengan tangan kanannya, dan secepat kilat, menusukkannya ke dalam lekukan di bawah jakun pasien. Disinilah membran krikotiroid berada. Laras pena yang tajam menembus membran krikotiroid dan menembus trakea yang tersembunyi di bawahnya. Pria yang terluka itu langsung terbatuk-batuk. Seandainya Zhao Chen tidak memegang tangannya dengan erat, pena yang dimasukkan ke dalam trakeanya mungkin akan terlepas. Namun, setelah beberapa kali batuk, kesulitan bernapas yang dialaminya berkurang secara signifikan. Akan tetapi, para penonton tidak menyadari situasi ini. Mereka merasa ngeri melihat Zhao Chen mengukir ujung pena yang tajam dan menusukkannya ke tenggorokan pria yang terluka itu. Setelah hening sejenak, seseorang di dalam mobil mulai berteriak sekeras-kerasnya pembunuhan. Istri pria yang terluka itu sangat terkejut hingga pingsan. Kerabat dan teman-teman mereka, yang geram, bergegas menghampiri Zhao Chen, menuntut agar si pembunuh dihukum berat. Wanita tulang itu dengan mengagumkan menjalankan perannya sebagai pengawal, menghalangi kerumunan yang marah dan berteriak, Tuan sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. Kalian tidak boleh naik dan mengganggunya. Penyelamatan? Omong kosong. Dia jelas-jelas membunuh orang. Siapa yang menyelamatkan seseorang dengan menusuk tenggorokannya dengan benda tajam? Jangan buang-buang napasmu pada wanita ini. Mereka semua bersekongkol, tangkap mereka semua. Zhao Chen mengamankan pena itu dengan selotip, melirik ke arah kelompok yang gelisah, dan berteriak, kalian semua melihat dengan jelas? Dia tampak seperti akan mati. Dia kesulitan bernapas. Tidak ada peralatan lain di sini. Jadi satu-satunya cara untuk meringankan kesulitan bernapasnya dan mencegahnya mati lemas adalah dengan mencarinya di internet. Jangan berteriak omong kosong dan menunda penyelamatanku. Keluarga dan teman-teman pria yang terluka itu terkejut dengan teguran tersebut. Dilihat dari penampilan orang yang terluka, ia tampaknya tidak sekarat sama sekali. Malah, ia tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, seseorang tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi daring tentang tusukan membran krikotiroid. Setelah membacanya, mereka dengan malu berkata kepada temannya, sepertinya kita benar-benar salah paham. Ia memang sedang menyelamatkan seseorang. Orang-orang merasa malu, wajah mereka memerah, seakan-akan mereka baru saja ditampar keras. Namun Anda tidak bisa marah, dan kalaupun Anda marah, Anda hanya bisa marah kepada diri Anda sendiri. Ini sungguh memalukan. Zhao Chen jelas-jelas berusaha menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi kelompoknya tidak hanya tidak bisa membantu. Mereka bahkan salah paham bahwa Zhao Chen sedang mencoba membunuh seseorang. Untungnya, mereka dihentikan sebelum bertindak gegabah. Jika tidak, mereka akan menunda perawatan korban dan menjadi pembunuh yang menyebabkan kematiannya. Orang-orang tak kuasa menahan rasa takut yang berkepanjangan. Di saat yang sama, mereka merasa bersyukur sekaligus menyesal atas tindakan Zhao Chen. Mereka ingin meminta maaf, tetapi takut mengganggu perawatan Zhao Chen terhadap para korban luka, sehingga mereka hanya bisa menelan kembali kata-kata yang sudah hampir terucap. Istri pria yang terluka itu, yang pingsan karena ketakutan, terbangun. Masih tak menyadari apa yang telah terjadi, ia berjuang berdiri dan berteriak, "Kau pembunuh! Kembalikan nyawa suamiku!" Ia hendak menerjang Zhao Chen.
Orang-orang bergegas maju untuk menghentikannya dan mulai menjelaskan diri mereka sendiri. Kakak ipar, jangan salah paham. Dokter itu sedang merawat adikku, bukan untuk mengambil nyawanya. Ini adalah metode pertolongan pertama. Ini, aku baru saja menemukan ini di ponselku. Coba lihat. Setelah mendengarkan penjelasan semua orang dan melihat informasi yang ditemukannya secara daring di ponselnya, istri pria yang terluka itu menyadari bahwa dia telah berbuat salah terhadap Zhao Chen. Pada saat yang sama, Zhao Chen segera membalut dada kiri korban dengan kain kasa. Ini dapat meredakan gejala flail chest untuk sementara dan membantu pernapasan. Namun, ini hanya tindakan sementara, karena Zhao Chen tidak memiliki lebih banyak alat untuk memberikan perawatan yang lebih baik bagi korban. Ia hanya dapat menggunakan teknik pertolongan pertama ini untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Setelah melakukan semua ini, Zhao Chen berdiri, melambaikan tangan kepada penduduk desa yang sedang menonton, dan memerintahkan, cepat, bawa dia ke rumah sakit untuk operasi lebih lanjut. Sekelompok orang segera bergegas datang, menggendong orang yang terluka dan mengangkatnya dengan hati-hati. Zhao Chen memperingatkan, berhati-hatilah, jangan sampai luka di dada kirinya terbentur atau batang pena tersangkut di tenggorokannya. Mendengar hal ini, orang-orang menjadi semakin berhati-hati. Kelompok yang sebelumnya salah paham terhadap Zhao Chen pun menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepadanya. Maaf, kami tidak tahu Anda sedang menyelamatkan seseorang. Kami salah paham, dan kami sangat menyesal. Tidak apa-apa. Zhao Chen melambaikan tangannya dengan murah hati. Kamu hanya peduli pada orang lain, dan metode pengobatanku barusan memang bisa dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Semakin murah hati Zhao Chen, semakin dalam rasa bersalah mereka, dan semakin mereka mengagumi karakternya. Istri lelaki yang terluka itu datang, berlutut di hadapan Zhao Chen sambil berdebum, dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia tahu betul bahwa jika bukan karena bantuan Zhao Chen yang benar, suaminya mungkin sudah meninggal sekarang. Dan karena sebelumnya ia mencurigai Zhao Chen melakukan pembunuhan, kini ia merasa malu sekaligus bersyukur. Zhao Chen segera melangkah maju untuk membantunya berdiri, sambil berkata, Kak, tidak perlu begitu. Saya seorang dokter, dan menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawab saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Meskipun suamimu sudah tidak dalam bahaya, lukanya masih cukup serius. Kakak harus segera membawanya ke rumah sakit. Istri pria yang terluka itu berkata dengan penuh emosi, kamu menyelamatkan suamiku, kamu adalah dermawan yang luar biasa bagi keluarga kami. Aku sungguh tidak tahu berterima kasih dan salah paham padamu. Aku harus bersujud kepadamu untuk meminta maaf dan berterima kasih. Aku akan membawa suamiku ke rumah sakit sekarang dan menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu nanti. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu formalitas seperti itu, cepatlah pergi, kondisi orang yang terluka tidak bisa ditunda. Seorang penduduk desa datang dengan mobil, dan rombongan dengan hati-hati menempatkan pria yang terluka itu di kursi belakang. Istrinya naik dan berjongkok di ruang kosong di kursi belakang untuk merawatnya. Pengemudi mobil melaju menuju dermaga. Klinik kesehatan setempat di pulau tersebut tidak dapat merawat orang yang terluka ini, ia harus diangkut dengan perahu ke rumah sakit besar di pedalaman. Setelah para korban luka dibawa pergi, lelaki tua yang tadi berbicara melangkah maju lagi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Zhao Chen dan yang lainnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalian pasti kelelahan. Istirahatlah dan minum air. Saat mereka berbincang, penduduk desa membawakan air mendidih untuk Zhao Chen dan kelompoknya. Setelah minum air panas dan menyeka wajah dan tangan mereka dengan handuk, Zhao Chen dan yang lainnya segera merasa jauh lebih segar. Lelaki tua itu berbincang dengan mereka dan berkata, kalian datang ke Gunung Putuo untuk membakar dupa dan menikmati pemandangan, kan? Seperti yang kalian lihat, akhir-akhir ini pulau ini sering dilanda gempa bumi. Demi keselamatan kalian, sebaiknya kalian segera pergi. Zhao Chen dan yang lainnya bergumam, kita sudah jauh-jauh ke Gunung Putuo. Sayang sekali kalau pulang tanpa mempersembahkan dupa. Jangan khawatir, Tuan, kami akan menjaga diri baik-baik. Kami akan pulang segera setelah mempersembahkan dupa. Setelah beristirahat sejenak, Zhao Chen dan kelompoknya berangkat. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka pergi, penduduk desa tidak hanya secara spontan keluar untuk mengantar mereka, tetapi juga terus-menerus memasukkan barang-barang ke dalam saku mereka. Meskipun hanya buah-buahan, telur rebus, dan barang-barang murah lainnya, mereka dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Pada saat yang sama, Zhao Chen juga menerima gelombang kekuatan syukur. Meskipun Hao Li, Yingji, dan yang lainnya tidak dapat menyerap kekuatan syukur tersebut, kelelahan mereka tersapu oleh efeknya, dan kondisi mereka dalam segala hal pulih ke kondisi terbaiknya. Penduduk desa telah menawarkan untuk membawa mereka, tetapi mereka menolak. Meskipun tidak ikut, mereka berdiri di pintu masuk desa dan mengawasi kepergian Tanuki. Untuk menghindari kecurigaan, setelah meninggalkan desa, mereka tidak langsung mengejar Tanuki, melainkan berjalan menyusuri jalan setapak gunung menuju kuil. Setelah yakin penduduk desa tidak dapat melihat mereka,
Barulah mereka meminta Yingji untuk mengeluarkan Gu induk dari Gu induk anak. Setelah sebentar menentukan arahnya, Ibu Gu terbang menuju kedalaman pulau. Ikuti! Teriak Yingji, memimpin semua orang menjauh dari jalan utama dan mengejar Ibu Gu, menuju daerah terpencil jauh di dalam pulau. Dalam perjalanan, Hao Li mengingat kembali pengalamannya sebelumnya dan berseru, orang-orang desa ini begitu ramah tamah, saya merasa malu. Kita semua mendapat manfaat dari pengaruh Zhao Chen, kata Yingji sambil berbalik. Zhao Chen segera melambaikan tangannya, tidak mau mengambil semua pujian, jangan katakan itu, kamu juga menyelamatkan banyak orang. Sambil berbincang, rombongan itu berjalan semakin jauh ke daerah terpencil itu, hutan semakin lebat di sekitar mereka dan kondisi jalan semakin sulit dilalui. Mereka hampir tidak melihat jejak keberadaan manusia lagi. Jelas mereka tiba di daerah terpencil yang jarang dikunjungi orang. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, perut induk Gu yang terbang di depan tiba-tiba memancarkan bintik-bintik cahaya hijau keemasan. Yingji segera memanggil Ibu Gu kembali dan berbisik, keturunan Gu tidak jauh di depan, paling jauh 50 meter. Daerah sekelilingnya dipenuhi hutan lebat, yang menghalangi pandangan mereka. Jadi meski mereka hanya berjarak 50 meter, mereka tidak dapat melihat jejak tanuki sedikit pun. Cheng Haoyu melihat sekeliling dan membuat keputusan cepat tanam bahan peledak di sini dan pancing lili untuk membawa kita keluar. Oke. Semua orang mengangguk setuju. Zhao Chen dan dua orang lainnya segera mengeluarkan ransa mereka dari ring penyimpanan dan mengikuti instruksi Cheng Haoyu, mengubur bahan peledak di tanah di sekitar mereka. Mereka juga menghubungkan perangkat kendali jarak jauh nirkabel, sehingga begitu Cheng Haoyu menekan kendali jarak jauh di tangannya, bahan peledak akan langsung meledak. Sempurna. Cheng Haoyu melihat sekeliling dengan puas. Bahkan veteran berpengalaman pun tak akan mudah menyadari ada bahan peledak yang terkubur di sini, apalagi binatang aneh seperti tanuki. Betapapun liciknya, ia tetap saja seekor binatang buas dan tidak mungkin menemukan bahan peledak yang terkubur di sini. Ayo kita pancing tanuki ke sini, bisik Cheng Haoyu, lalu mereka pun berangkat. Tunggu sebentar. Zhao Chen menghentikannya dan berkata, aku merasa tidak enak melihatmu memegang remote control di tanganmu. Bagaimana kalau kau tidak sengaja menekan tombol saat kita sedang mengaktifkan roh rubah? Bukankah rencana kita akan hancur? Berikan padaku. Aku akan menyimpannya di cincin penyimpananku dan mengambilnya kapanpun aku membutuhkannya. Cheng Haoyu memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Jadi ia menyerahkan remote control itu kepada Zhao Chen dan menginstruksikannya. Kamu bertanggung jawab untuk menjaga ini tetap aman. Berhati-hatilah. Setelah serah terima selesai, mereka berempat dan wanita tulang diam-diam melangkah maju. Kucing putih itu melompat ke atas pohon dan berjalan di antara puncak-puncak pohon. Setelah berjalan beberapa langkah, kelompok itu merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Sebelum mereka sempat menentukan lokasi getaran, sebuah ledakan keras terdengar, dan tanah di sebelah kiri mereka tiba-tiba menggembung, menampakkan sosok besar yang muncul dari tanah. Ini adalah monster yang ukurannya sebanding dengan gajah dewasa, tingginya hampir 4 meter dan panjang 6 atau 7 meter, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Hidungnya seperti babi, dua gadingnya tebal, dan anggota tubuhnya seperti cakar ayam. Seluruh tubuhnya tertutup bulu yang lengket karena lumpur dan batu, seolah-olah ia mengenakan lapisan pelindung lumpur dan batu. Bahkan, pertahanan bulunya bahkan lebih kuat daripada pelindung lumpur dan batu ini. Inilah kekuatan tanuki. Meskipun semua orang telah mengetahui banyak informasi tentang tanuki sebelum mereka datang, mereka tetap sangat terkejut saat melihat wujud asli binatang aneh ini. Benda ini bahkan lebih mendominasi daripada tank. Dalam keadaan sangat terkejut, Zhao Chen tak dapat menahan diri untuk bergumam. Aneh, anjing rakun biasanya hidup di bawah tanah. Bagaimana mereka bisa keluar? Masalah ini juga meresahkan Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu. Namun tak lama kemudian, mereka mengetahui alasannya. Dangkang! Dangkang! Teriakan aneh datang tepat di depan tanuki. Dari semak-semak, muncullah Dangkang, binatang pembawa keberuntungan yang menyerupai babi hutan tetapi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Binatang yang sama yang pernah dilihat Zhao Chen dan yang lainnya. Suara burung itulah namanya. Dan itulah asal-muasal namanya. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya dan berkata, Dangkang kelihatan sangat lemah, seperti sedang sakit parah. Tepat saat dia selesai bicara, dua bayi Dangkang berkicau dan mengoceh saat mereka merangkak keluar dari semak-semak. Dia tiba-tiba tersadar jadi dia melahirkan. Pantas saja dia begitu lemah. Tanuki juga melihat dua bayi hamster yang sedang meneteskan air liur. Terkejut dengan bonus tak terduga dari perburuannya, ia pun melolong penuh kemenangan. Suara tanuki terdengar seperti gonggongan anjing, tetapi lebih keras dan lebih melengking. Meski lemah setelah melahirkan anak kembar, Dangkang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah dan memamerkan taringnya pada tanuki dengan sikap mengancam. Ia tak bisa mundur, juga tak bisa mundur, karena di belakangnya ada anak-anaknya. Meski bukan manusia, ia tetap punya naluri keibuan dan rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi anak-anaknya. Lili tidak menghiraukan ancaman Dangkang dan hendak menyerbu ke depan, menggigitnya hingga mati,
lalu melahapnya. Melihat ini, Zhao Chen tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus segera bertindak. Dia mengangkat tangannya, lalu dua jimat berbeda terbang keluar. Satu adalah jimat pengikat 5 hantu, dan yang lainnya adalah jimat cahaya guntur. Kedua jimat itu terbakar menjadi abu saat dilepaskan. Pada saat yang sama, Tanuki mendorong tanah dengan keempat cakarnya, hendak menerjang Dangkang. Namun, 5 setan kecil bertampang ganas tiba-tiba muncul, beberapa mencengkeram kaki Tanuki, yang lain menyeret ekornya, sehingga menghentikan laju Tanuki dan mencegahnya menerjang maju. Bersamaan dengan itu, 3 sambaran petir turun dari langit, menyambar tubuh Tanuki. Disambar petir, baju besi lumpur dan batu di tubuh Tanuki hancur berkeping-keping. Meskipun bulunya tidak rusak, petir tetap melukainya, menyebabkannya mengeluarkan serangkaian raungan yang menggetarkan bumi. Semburan kekuatan kasar meletus dari Lili, memungkinkan dia menahan kekangan 5 hantu dan meminimalkan dampaknya. Ia berbalik dan melotot marah ke arah Zhao Chen dan yang lainnya. Ia sangat marah karena ada yang berani mengganggu santapannya. Namun, Zhao Chen dan kelompoknya tidak terintimidasi. Respons terhadap auman Tanuki adalah serangan terkoordinasi yang dilancarkan oleh semua orang. Jimat dan mantra menyerbu ke arah roh rubah. Hao Li melemparkan jimat petir, Yingji merapal mantra pelemah, dan Cheng Haoyu menembaki Lili dengan senapan otomatis. Berbagai serangan menghujani Tanuki bagai badai. Namun berkat kulitnya yang tebal, ia sepenuhnya kebal terhadap peluru dan petir. Serangan-serangan ini hanya membuatnya kesakitan, tetapi tidak benar-benar melukainya. Hanya mantra pelemah yang sedikit melemahkan kekuatannya. Tanuki mengeluarkan serangkaian teriakan aneh, tampaknya mengejek serangan kelompok itu yang tidak efektif. Sang wanita tulang, yang telah lama membidik busurnya, melepaskan tali busurnya pada saat ini. Suara mendesing. Anak panah itu mengeluarkan suara yang menusuk saat membelah udara, secepat kilat dan sekuat bintang jatuh, dan tepat mengenai mata kiri Tanuki. Panah dari wanita tulang ditembakkan terlalu cepat, terlalu akurat, dan terlalu tiba-tiba. Tanuki tak sempat menghindar atau menutup mata sebelum bola matanya meledak. Bagus sekali, seru penonton serempak. Awo! Tanuki meraung marah. Ia belum pernah terluka sejak lahir, apalagi salah satu matanya tertembak oleh manusia mungil. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dengan suara gemuruh, ia melancarkan serangannya. Ini adalah jurus terbaiknya, dan juga jurus mematikan terbesarnya. Besar dan cepat. Begitu mulai mengisi daya, ia seperti tank yang melaju kencang dengan daya rusak yang luar biasa. Dor, dor, dor. Sepanjang perjalanan, pohon-pohon besar dengan mudah dipatahkan oleh Tanuki, tanpa memperlambat lajunya sedikit pun. Sebaliknya, ia menerjang semakin cepat, semakin ganas. Melihat ini, Cheng Haoyu buru-buru mendesak semua orang untuk segera pergi mundur. Mundur ke arah jebakan. Tanpa ragu, semua orang berbalik dan lari. Melawan makhluk ini secara langsung akan sia-sia. Bahkan 9 nyawa pun tak akan cukup. Lebih baik mengikuti rencana, memancingnya ke dalam perangkap, meledakkan bahan peledak, lalu melancarkan serangan. Akan tetapi, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Tanuki yang tengah menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti dan tidak melangkah lagi. Seolah-olah ia telah merasakan adanya bahaya di area depannya. Kenapa orang ini berhenti? Hao Li berbalik dan menatap Tanuki, yang hanya meraung tapi tidak bergerak maju, dengan sangat terkejut. Yingji mengerutkan kening dan berkata, kemungkinan besar dia telah menemukan jebakan di sini. Mana mungkin? Bagaimana mungkin seekor binatang begitu pintar? Bahkan bisa mendeteksi jebakan yang kita pasang sebelumnya? Mulut Cheng Haoyu menganga, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Zhao Chen setuju dengan tebakan Yingji dan berkata, jangan lupa, Tanuki bukan hewan biasa, melainkan binatang buas yang aneh. Meskipun kecerdasannya tidak setinggi kita, ia jauh lebih tinggi daripada hewan biasa. Lagi pula, hewan liar memiliki indera bahaya yang kuat, apalagi hewan buas yang aneh. Tidak mengherankan jika ia bisa mendeteksi jebakan yang kita pasang. Hao Li berkata dengan wajah getir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini tidak akan terjadi sama sekali. Jadi meskipun kita meledakkan bahan peledaknya, itu tidak akan ada gunanya. Cheng Haoyu tampak kesal kalau aku tahu binatang ini begitu pintar. Kenapa aku repot-repot memasang jebakan ini? Seharusnya aku langsung menggantungkan bahan peledaknya saja, yang pasti lebih mudah dan lebih brutal. Teruslah memprovokasinya. Selama dia begitu marah hingga kehilangan akal sehatnya, dia akan langsung masuk perangkap meskipun dia merasakannya. Kata Zhao Chen sambil membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan senapan otomatis, membidik mata kanan Tanuki, dan menembak. Rakun itu menyadari niatnya, berbalik tajam, dan menggunakan tubuhnya yang besar untuk melindungi kepalanya. Semua peluru yang ditembakkan Zhao Chen mengenainya, menghasilkan suara berdentang seperti mengenai plat logam, sebelum dibelokkan dan jatuh ke tanah. Selain menyebabkan sedikit rasa sakit pada Tanuki, peluru-peluru itu hanya menghancurkan lapisan tanah pelindungnya, meninggalkan bekas-bekas putih pada kulitnya yang tebal dan kokoh. Awo!
Tanuki meraung seperti anjing, kedua taringnya menusuk pohon besar setebal wastafel, langsung mencabutnya. Kemudian, ia mengayunkan tubuhnya dengan keras, melemparkan pohon setebal wastafel setinggi 7 atau 8 meter itu ke arah Zhao Chen dan yang lainnya. Tak puas hanya dengan menumbangkan satu pohon, Tanuki mencabut beberapa pohon lagi dengan cara yang sama dan menumbangkannya, memaksa Zhao Chen dan anak buahnya untuk terus menghindar. Mereka tak punya kesempatan untuk melancarkan serangan, memancing amarah Tanuki, dan dengan demikian memancingnya untuk menyergap. Setelah akhirnya berhasil menghindari semua pohon yang dilempar Tanuki, kelompok yang terengah-engah itu mendapati bahwa Tanuki telah berbalik dan menyerang Dangkang lagi. Hao Li berseru kaget, "Sial, mereka menggunakan taktik pengalihan." Melihat hal ini, Zhao Chen dan yang lainnya paham bahwa Lili sebenarnya tidak bermaksud membunuh mereka dengan melemparkan pohon ke arah mereka. Ia hanya ingin mengulur waktu mereka. Tujuan Lili selalu hanya satu, membawa Kang dan putranya. Setelah ia bisa melahap binatang-binatang keberuntungan ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dengan begitu, memusnahkan Zhao Chen dan manusia lainnya akan sangat mudah. Meskipun ukurannya besar, Tanuki sama sekali tidak canggung. Ia luar biasa cepat, seperti kendaraan lapis baja yang melaju kencang, dan kehadirannya yang mengesankan sungguh menakutkan. Kebanyakan orang akan sangat ketakutan melihat pemandangan seperti itu hingga kaki mereka lemas atau pingsan. Namun Ibu Kang tidak takut. Sebaliknya, dia dengan berani menghadapi pasukan Tanuki dan melancarkan serangan balik. Saat ini, ia tak boleh takut, karena kedua anaknya ada di belakangnya. Ia harus menghadang pasukan Tanuki dan, apapun yang terjadi, jangan biarkan pihak lain menyakiti anak-anaknya. Ketika Ibu Kang bergegas mendekat, dia juga cukup cepat. Namun, ukurannya terlalu kecil dibandingkan dengan Tanuki. Hal ini membuat adegan konfrontasi tersebut terasa sangat tragis. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Tepat sebelum mereka hendak bertabrakan, Ibu Kang tiba-tiba melompat dari tanah, melingkarkan tubuhnya seperti bola, dan dengan suara bang, kepalanya membentur kepala Tanuki dengan keras. Kecepatan Tanuki saat menyerang ke depan tiba-tiba terhenti akibat tabrakan ini. Namun, kondisi Kang Mama bahkan lebih buruk. Ia terpental dan terpental ke udara, mematahkan beberapa dahan pohon sebelum jatuh terbanting ke tanah. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Kedua anak capung jarum itu segera terhuyung-huyung keluar dari semak-semak tempat mereka bersembunyi dan berlari ke arah induknya, sambil mengoceh dan bersuara lirih tanpa henti. Meskipun kita tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, kita bisa merasakan kekhawatiran dan kepedulian mereka terhadap induknya. Saat Kang Mama berjuang untuk berdiri, tubuhnya yang sudah lemah, rusak akibat benturan keras, bahkan organ dalamnya terluka, membuatnya tidak mungkin untuk berdiri lagi. Begitu rakun itu pulih, ia pun menerjang ke arah tiga Dangkang, membuka mulutnya yang berwarna merah darah, dan hendak melahap mereka. Tepat saat itu, hembusan angin bertiup dari samping dengan kecepatan luar biasa, menghantam kepala Tanuki sebelum ia sempat bereaksi. Kekuatan dahsyat itu membenturkan kepalanya ke samping, mencegahnya melahap ketiga Dangkang. Alih-alih, ia malah berakhir dengan mulut penuh lumpur. Objek yang menyerangnya mendarat pada saat itu, dan ternyata itu adalah senapan otomatis. Ini adalah senjata yang dilempar Zhao Chen. Meskipun mereka segera bergegas untuk menyelamatkan ketiga Dangkang, jaraknya terlalu jauh dan Tanuki itu terlalu cepat. Melihat Dangkang akan dimangsa oleh Tanuki, ia menggunakan teknik cambuk dari tinju penghancur gunung untuk melemparkan senapan otomatisnya, yang kehabisan peluru dan tidak sempat mengganti magasin, sebagai senjata tersembunyi. Tepat pada saat kritis, mereka menyelamatkan nyawa ketiga Dangkang. Meskipun Tanuki sangat marah, saat ini, ia sedang tidak ingin memperhatikan Zhao Chen dan hanya ingin memakan Dangkang yang ada tepat di depannya. Akan tetapi, ketika rakun itu hendak menggigit lagi ketiga Dangkang itu, kucing putih itu dengan sigap meloncat turun dari pohon. Mula-mula ia memungut dua Dangkang kecil dan melemparkannya ke punggungnya. Kemudian ia memungut induk Dangkang itu. Tepat ketika rakun itu hendak menggigit lagi, ia melesat keluar bagaikan embusan angin, meninggalkan rakun itu dengan mulut penuh lumpur lagi. Fakta bahwa dua hidangan lezat luput dari genggamannya membuat Tanuki geram. Saat ia hendak mengejar kucing putih itu, Zhao Chen dan yang lainnya bergegas menghampiri. "Hei, jagoan, jangan sombong. Aku akan mencincangmu dan mencincangmu jadi daging cincang." Dengan raungan, Hao Li melompat tinggi ke udara. Meskipun penampilannya gemuk, ia ternyata lincah, melompat ke punggung anjing rakun dalam satu lompatan, dan menghunus pisau pemotong tulangnya, ia menebas leher anjing rakun itu dengan keras. Kapan? Dengan benturan keras, pisau pemotong tulang baja tempa milik Hao Li hancur di tempat, sedangkan leher Tanuki hanya terpotong beberapa helai rambutnya, kulitnya pun tidak terbelah, hanya meninggalkan bekas pisau. "Aku tak percaya aku tak bisa menghancurkan pertahananmu dengan terus-menerus menyerang titik yang sama," raung Hao Li, sambil mengeluarkan golok lain dari cincin penyimpanannya. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangan lagi, Tanuki melompat dan melemparkannya dari punggungnya. Lili berbalik dan ingin menginjak Hao Li sampai mati, tetapi dihalangi oleh Cheng Haoyu yang bergegas menghampiri. "Fatih Hao,
Kenapa kau mau melawan kulitnya yang tebal? Kulitnya lebih keras dari cangkang kendaraan lapis baja. Sekalipun semua pisau dapurmu patah, kau tetap takkan bisa menembusnya. Temukan titik lemahnya dan serang. Cheng Haoyu meraung ke arah Hao Li sambil melancarkan serangan ke mata kanan Lili. Senjatanya adalah tombak besar. Jelaslah bahwa ia telah berlatih tombak sejak kecil, dan keahliannya dalam menggunakan tombak sangat hebat. Dengan sekali goyangan gagang tombak, suara gemuruh akan terdengar. Ia sangat terampil dalam menusuk, mencungkil, dan menangkis. Tombak di tangannya tampak hidup, bagaikan naga yang lentur dan kuat, dengan serangan demi serangan. Sementara itu, Yingji melantunkan mantra dan merapal mantra di kejauhan. Kutukan, pelambatan, pelemahan segala macam debuff menghujani Tanuki seolah-olah gratis. Orang biasa, setelah terkena begitu banyak debuff, pasti akan kelelahan dan ambruk ke tanah, tak mampu bangun. Tapi Tanuki berbeda. Ia memiliki konstitusi yang kuat, jadi meskipun terkena banyak debuff, ia tetap penuh energi. Cheng Haoyu terkejut dan senjata besarnya dicengkeram oleh cakar anjing rakun. Gagang tombaknya, terbuat dari kayu es putih khusus, kokoh dan tahan lama, namun sangat fleksibel. Tidak akan patah meskipun dihantam pedang dan kapak, atau bahkan ketika dibengkokkan 180 derajat. Namun, tombak itu tidak mampu menahan cakar Tanuki dan patah menjadi dua dengan bunyi kerak. Sialan! Cheng Haoyu mengumpat dengan marah sambil melihat laras senapan yang patah di tangannya. Namun, tepat pada saat itu, serangan balik rakun itu dimulai. Dua taring panjang dan tajam, seperti dua senjata besar, tiba-tiba menusuk ke arah Cheng Haoyu. Cheng Haoyu mencoba menghindar, tetapi Lili tampaknya telah mengantisipasi situasi ini. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan tanah bergetar. Alih-alih memanfaatkan momentum untuk melompat, Cheng Haoyu justru tersandung dan jatuh ke tanah. Tepat saat dua taring Tanuki hendak menusuk Cheng Haoyu. Di saat kritis itu, wanita tulang melangkah maju, tangan kirinya memegang wakizashi dan tangan kanannya memegang pedang tang, membentuk salib untuk menangkis serangan taring Tanuki. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kaki wanita tulang itu terbenam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Kesempatan besar. Sejak membuang senapan otomatisnya, Zhao Chen telah mengeluarkan busur kompositnya dan dengan sigap memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dengan segera menembakkan anak panah. Anak panah itu melesat tepat ke mata kanan Tanuki. Namun, setelah mempelajari pelajarannya, Tanuki siap. Ia memiringkan kepalanya ke belakang, menghindari panah dengan matanya. Dengan bunyi kelang, panah itu mengenai bagian belakang kepala Tanuki, tetapi tidak membahayakan bulunya yang keras. Namun, Tanuki tidak senang. Yang mengejutkannya, Zhao Chen muncul di depannya dan menembakkan anak panah lainnya. Rakun itu tidak mengerti. Sedetik yang lalu, Zhao Chen berada di depannya, tetapi dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakangnya. Tentu saja, tidak mungkin ia tahu bahwa Zhao Chen memiliki jimat yang disebut mengecilkan bumi hingga 1 inci. Yang memungkinkannya bergerak secepat hantu dan dengan gerakan yang tidak terduga dan sulit dipahami. Tanuki mencoba menghindari panah itu, tetapi sudah terlambat. Engah! Dengan suara dentuman teredam, panah Zhao Chen menembus mata kanan rubah. Pada saat yang sama, jimat petir yang terpasang di ekor panah tiba-tiba aktif, dan 3 sambaran petir melesat langsung menembus rongga mata dan masuk ke tubuh rubah. Petir yang menyambar Tanuki hanya akan membuatnya kesakitan, tetapi tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Namun, sambaran petir langsung ke tubuhnya melalui rongga matanya akan memberikan efek yang sama sekali berbeda. Tanuki yang terluka parah menjerit melengking, tubuh besarnya menegang selama beberapa detik karena kekuatan petir. Hao Li memanfaatkan kesempatan itu. Melompat, mengeluarkan pisau daging yang panjang dan tajam, lalu dengan kuat menusukkannya ke anus Lili. Sambil tertawa penuh kemenangan, aku sudah lama mengincar kelemahan ini, dan sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk menusuknya. Sialan, kau kejam. Melihat kejadian ini, Zhao Chen, Cheng Haoyu, dan bahkan Yingji tanpa sadar mengubah ekspresi mereka dan merasakan sesak di kirisan mereka. Sedangkan Chrysanthemum Remnant Tanuki, teriakannya naik beberapa desibel dalam sekejap, lalu menjadi mengamuk. Karena matanya dibutakan oleh anak panah, ia tidak dapat melihat keadaan sekelilingnya dan hanya bisa berlarian dan bertarung secara acak. Hao Li, yang terhanyut dalam kemenangannya, tak sempat menghindar dan ditendang Lili dengan tendangan punggung. Cheng Haoyu pun bernasib sama, terlempar beberapa meter dan menyemburkan darah. Untungnya, ia tidak terinjak kaki Lili. Kalau tidak, ia pasti akan terbunuh secara brutal. Zhao Chen, yang berada jauh, merasakan ada yang tidak beres dan menggunakan kekuatan jimat bumi menyusut untuk memperlebar jarak, sehingga lolos tanpa cedera. Sedangkan wanita tulang, pemahamannya tentang perubahan medan perang jauh lebih unggul daripada rekan-rekan Zhao Chen lainnya. Ia telah mundur ke posisi aman ketika Zhao Chen membutakan mata kanan Tan Li. Fatih Hao, kenapa kau menusuk pantat seseorang? Cheng Haoyu berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meraung marah pada Hao Li.
Hao Lili berkata dengan nada datar, kau ingin aku menyerang titik lemahnya? Seluruh tubuhnya tertutup bulu, kecuali anusnya. Kalau aku tidak menyerang anusnya, di mana lagi aku bisa menyerang? Cheng Haoyu berkata dengan kesal, kalau begitu, ceritakan dulu padaku, baru kau tusuk aku setelah aku lari jauh. Hao Li menjawab, jet tempur itu cepat berlalu. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk memberitahumu? Lagi pula, aku juga ditendang, aku tidak lebih buruk darimu, kan? Cheng Haoyu berkata, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kulitmu tebal dan lemakmu bisa menyerap sebagian besar kekuatan. Pertengkaran antara keduanya menarik perhatian Tanuki. Meskipun buta, ia tidak tuli dan langsung mengetahui lokasi mereka melalui suara. Jelas, ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Hao Li karena telah menyinggungnya. Dan ia berbalik dan menyerang Hao Li dengan ganas. Sial, bukankah dia buta? Bagaimana dia tahu aku di sini? Hao Li terkejut dan buru-buru mencoba menghindar. Tepat pada saat itu, kucing putih itu tiba-tiba melompat turun dari pohon dan mendarat di punggung Tanuki. Ia mengangkat cakarnya dan berusaha meraih tempat Hao Li baru saja menebas. 1 cakar, 2 cakar, 3 cakar. Kucing putih itu bergerak secepat kilat, mencakar Tanuki berkali-kali dalam sekejap mata. Bulu kokoh Tanuki terkoyak olehnya, dan darah muncrat keluar. Sebelum sempat terkejut, Zhao Chen menggunakan jimat bumi menyusut untuk menyerbu ke arah Tanuki, melompat ke punggungnya dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan cambuk angin dan petir dan menghujamkannya dengan ganas ke luka yang baru saja digaruk kucing putih itu. Didorong oleh kekuatan kemauan, cambuk angin dan petir melepaskan arus listrik yang kuat, yang langsung menyambar organ dalam Tan Li dari dalam tubuhnya. Momentum serangan rubah itu tiba-tiba melemah. Ia menjerit dan meronta mati-matian, berusaha melepaskan diri dari Zhao Chen. Kunang-kunang itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, lalu langsung menggali ke dalam mulut rubah. Saat sayap merah darah itu berkibar, kobaran api yang mengamuk tiba-tiba muncul dan menembus tenggorokan, kerongkongan, dan perut Tanuki. Meskipun bulu Tanuki kuat, sistem pencernaannya sama rapuhnya dengan hewan biasa. Api dari serangga roh api langsung membakar bagian-bagian ini, sementara listrik dari cambuk angin dan petir langsung menyambar organ-organ dalamnya yang lain. Di bawah serangan ganda yang berasal dari dalam tubuhnya, bahkan Tanuki yang kuat pun tak berdaya. Setelah berjuang beberapa saat, tubuhnya yang besar ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan ia langsung mati. Meskipun roh rubah itu tak bergerak, Zhao Chen tak berani lengah. Makhluk ini cukup cerdas. Jika ia berpura-pura mati dan melancarkan serangan mendadak saat anak buahnya lengah, mereka tak akan punya pilihan lain. Karena itu, ia segera mengaktifkan teknik pengamatan Qi-nya. Baru setelah memastikan bahwa kekuatan hidup roh rubah itu telah lenyap, ia menghela napas lega, terduduk di punggungnya yang lebar dan terengah-engah. Lili sudah meninggal. Hao Li berjalan dengan hati-hati. Meskipun telah menerima balasan dari Zhao Chen, ia masih ragu untuk mempercayainya. Baru setelah ia sampai di rakun itu dan menendangnya beberapa kali tanpa respons, ia akhirnya percaya bahwa rakun itu memang sudah mati. Ya ampun, akhirnya kau mati. Kalau kau tidak mati, mungkin kami yang mati. Cheng Haoyu berkata dengan tulus, kali ini, kita meremehkan kecerdasan Lili dan membuat rencana yang terlalu sederhana dan terlalu simplistik. Untungnya, saudara Zhao ada di sana. Kalau tidak, kita tidak hanya akan gagal membunuh Lili, tetapi juga berpeluang besar menjadi santapannya. Yingji setuju. Dalam pertempuran hari ini, jika kita bicara soal jasa, Zhao Chen lah yang paling pantas dipuji. Dia dan wanita tulang membutakan kedua mata Tan Li. Luka di leher Tan Li disebabkan oleh kucing putih itu. Dan kematian Tan Li adalah akibat serangan gabungannya dengan serangga roh api. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tan Li dibunuh oleh Zhao Chen sendirian. Zhao Chen tak mau mengambil semua pujian. Jadi ia segera melambaikan tangannya. Kemampuan mengalahkan Tanuki adalah hasil kerja sama kita. Ini seperti pertandingan sepak bola, kita tak bisa bilang striker menang sendiri hanya karena mencetak gol, kan? Tanpa pertahanan dan assist dari rekan satu timnya, bagaimana mungkin ada gol dan kemenangan? Perjuangan kita sama. Kalau bukan karena pertahanan, gangguan, dan tembakan kalian, aku sendiri takkan pernah bisa membunuh Tanuki. Mendengar ini, semua orang merasa sangat senang, dan niat baik mereka terhadap Zhao Chen semakin meningkat. Hao Li terkekeh dan berkata, benarkah? Kalau aku, si gendut, tidak menusuk Tanuki dari belakang, Xiao Bai tidak akan sempat menerkam punggung Tanuki dan mencakar tengkuknya. Ngomong-ngomong, cakar Xiao Bai terlalu keras. Bulu Tanuki sangat kuat hingga kebal terhadap pisau dan tombak, tapi ia tetap berhasil mencakarnya. Sungguh luar biasa. Zhao Chen mengangguk dan berkata, Xiao Bai memang selalu luar biasa. Aku bahkan curiga itu bukan kucing sama sekali. Hao Li terkejut, bukan kucing? Lalu apa? Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku juga bingung. Setelah beristirahat sejenak, semua orang mendapatkan kembali kekuatannya dan bersiap untuk memotong Tanuki menjadi beberapa bagian. Rakun itu terlalu besar untuk langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan.
Ia harus dipecah menjadi potongan-potongan kecil sebelum dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan milik Zhao Chen, Yingji, dan Hao Li. Pekerjaan semacam ini secara alami ditugaskan kepada Hao Li. Sebagai praktisi aliran bela diri Dingxi, keahliannya menggunakan pisau tak perlu diragukan lagi. Penguasaannya atas jurus jagal tak hanya berguna untuk melawan musuh, tetapi juga untuk memotong daging dan membuang tulang. Tepat saat Hao Li hendak melancarkan aksinya, serangkaian suara meong yang mendesak tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Zhao Chen langsung tegang itu Meong Xiaobai. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Ia segera berbalik dan berlari ke arah datangnya meong itu, diikuti oleh wanita tulang dari dekat. Ayo kita lihat juga, seru Yingji, lalu mengikutinya tanpa ragu. Hao Li menyimpan pisaunya dan mengejar mereka bersama Cheng Haoyu. Mengenai mayat Tanuki, tinggalkan saja di sini dan kami akan kembali untuk membedahnya nanti. Lagi pula ia tidak akan terbang. Dengan beberapa langkah cepat, Zhao Chen bergegas menghampiri kucing putih itu. Tetapi ternyata tidak dalam bahaya. Pada saat yang sama, Zhao Chen memperhatikan 3 kang di samping kucing putih itu. Ketika Kang Mama berada di ambang kematian, Zhao Chen menggunakan teknik pengamatan kinya untuk mengamati. Ia melihat bahwa semua organ dalamnya telah rusak parah, dan kekuatan hidupnya hampir habis. Menghadapi situasi ini, meskipun Zhao Chen memiliki warisan pengobatan sihir, tidak ada yang dapat ia lakukan. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Kedua dangkang kecil itu tampaknya merasakan bahwa ibu mereka akan segera meninggal. Lalu mereka berbaring di sampingnya sambil mengeluarkan rintihan memilukan. Ketika melihat Zhao Chen datang, secercah cahaya tiba-tiba berkilat di mata Kang Mama. Kesadarannya yang sebelumnya tercerai-berai segera pulih, dan ia bahkan berjuang untuk bangun dan berteriak-teriak kepada Zhao Chen. Zhao Chen tahu bahwa ini bukan karena kondisi Kang Mama membaik, tetapi justru merupakan tanda ledakan energi terakhir sebelum kematian. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada kami? Tanya Zhao Chen, menebak. Yang mengejutkannya, Ibu Kang dapat memahami ucapan manusia, mengangguk berulang kali, dan kemudian dengan lembut menyenggol kedua anak itu dengan mulutnya, sehingga menghasilkan serangkaian suara. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, Zhao Chen masih dapat menebak artinya. Hal apa lagi yang paling enggan dilepaskan seorang ibu selain anaknya sebelum ia meninggal? Zhao Chen bertanya. Anda ingin kami membantu Anda mengurus mereka? Ibu Kang segera mengangguk. Yingji dan 2 orang lainnya tiba saat itu. Mendengar ini, Yingji langsung berkata, jangan khawatir, aku akan membesarkan kedua dangkang ini. Aku akan memberi mereka makan sampai mereka gemuk dan montok. Hao Li pun berkata, aku juga, aku seorang juru masak. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud memakan mereka, maksudku aku seorang juru masak, aku bisa membuatkan banyak makanan lezat untuk mereka. Mereka pasti tidak akan kelaparan. Cheng Haoyu awalnya ingin mengikuti kompetisi, tetapi setelah memikirkannya, ia dengan menyesal menyerah saya tidak ikut. Saya tidak pernah bisa menjaga apapun tetap hidup sejak kecil. Saya mulai bertanya-tanya apakah saya punya sifat khusus, 100% yakin bisa membunuh tumbuhan dan hewan. Namun, Ibu Kang tidak menghargai niat baik Yingji dan Hao Li dan terus menggelengkan kepalanya. Kau menolak menyerahkan kedua anak itu kepada mereka? Tanya Zhao Chen. Sebagai tanggapan, Ibu Dangkang menggunakan mulutnya untuk mendorong kedua dangkang kecil ke arah Zhao Chen. Zhao Chen mengerti kamu ingin aku mengurus mereka? Ketika Ibu Kang mengangguk, dia menatap Zhao Chen dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Baiklah, aku berjanji padamu, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Zhao Chen berjanji dengan ekspresi serius. Senyum muncul di wajah Ibu Kang. Ketika keinginannya terpenuhi, kekuatan hidupnya langsung hilang, tubuhnya runtuh, dan ia berhenti bernapas. Kedua bayi kanguru itu cerdas secara alami. Merasakan kematian induknya, mereka mulai terisak-isak dan mengelus-elus tubuhnya, mencoba membangunkannya. Namun sayangnya, induk mereka tak kunjung membuka matanya lagi. Kucing putih itu menghampiri kedua dangkang kecil itu, mengangkat cakarnya, dan menepuk-nepuk mereka dengan lembut, seolah menghibur mereka, atau seolah berkata, terimalah belasungkawaku. Aku akan menjaga kalian mulai sekarang. Yingji menggendong 2 dangkang kecil yang menggemaskan di tangannya, membelai dan menghibur mereka. Zhao Chen menghela napas, dan tanpa peduli apakah kedua dangkang kecil itu bisa mengerti, dia berkata dengan serius, kamu harus ingat bahwa ibumu mati untuk melindungimu. Dia kemudian memanggil Cheng Haoyu dan Hao Li, ayo gali lubang dan kubur Bibi Kang. Cheng Haoyu dan Hao Li mengangguk, mengeluarkan peralatan penggalian parit mereka, dan mulai menggali lubang bersama Zhao Chen. Meskipun mereka semua tahu bahwa dangkang, sebagai binatang pembawa keberuntungan, sama berharganya dengan tanuki, mereka tidak mau memakannya, atau lebih tepatnya, mereka tidak sanggup melakukannya. Di satu sisi, mereka tersentuh dan kagum dengan cara bayi dangkang melindungi anak-anaknya. Di sisi lain, kedua bayi dangkang hanya menonton dari samping. Mereka bukan orang berdarah dingin, jadi bagaimana mungkin mereka memakan induknya di depan bayi dangkang?
Untuk mencegah binatang buas menggali jasad Dangkang, Zhao Chen beserta kelompoknya menggali lubang yang dalam, mengubur jasad ibu Dangkang di dalamnya, menimbun lubang tersebut dengan tanah, dan membangun kuburan kecil. Setelah menyimpan alat paritnya, Zhao Chen mengeluarkan 3 batang dupa untuk menenangkan pikirannya, menyalakannya, dan meletakkannya di makam ibu Dangkang. Ia berkata dengan lembut, "Pergilah dengan tenang. Aku akan merawat kedua Dangkang kecil itu dengan baik. Aku akan membawa mereka ke sini nanti untuk membakar dupa dan memberi penghormatan di makamu." Dalam keadaan linglung, Zhao Chen melihat sebuah bayangan melayang keluar dari gundukan kuburan. Itulah jiwa Ibu Kang. Ia membengkokkan kedua kuku depannya, berlutut di depan Zhao Chen, dan bersujud beberapa kali. Setelah melakukan semua itu, hatinya tak lagi dipenuhi kekhawatiran. Seberkas cahaya menyinarinya, dan sesaat kemudian, jiwanya pun lenyap bersama cahaya itu. Hanya Zhao Chen dan Ying Ji yang menyaksikan adegan ini. Hao Li dan Cheng Haoyu, yang tidak memiliki pengetahuan tentang perdukunan, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Bahkan Ying Ji pun tidak melihatnya sejelas Zhao Chen, karena kultivasinya belum mencapai alam ki pendengaran, dan ia hanya memiliki persepsi yang samar-samar. Sudah pergi, dan pergi dengan damai, kata Ying Ji. Zhao Chen mengangguk. Ia lebih memahami hal ini daripada Ying Ji, karena tepat saat Mama Kang pergi, gelombang kekuatan harapan tipe Yin melonjak ke dalam tubuhnya. Gelombang energi spiritual negatif ini murni dan bergelora, lebih kuat daripada 2 kali sebelumnya. Yang terpenting, gelombang energi spiritual negatif ini juga mengandung aura alami. Ini seharusnya hanya terjadi pada binatang keberuntungan. Zhao Chen tidak pernah memperoleh aura serupa dari hantu manusia. Meskipun ketidakseimbangan Yang dan Yin di dalam tubuhnya belum pulih, ketidakseimbangan tersebut telah berkurang secara signifikan. Setidaknya untuk saat ini, Zhao Chen tidak perlu lagi khawatir tentang tragedi kelebihan yang menyebabkan tubuhnya meledak atau ia akan memasuki kondisi iblis. Cheng Haoyu dan Hao Li bingung dengan percakapan mereka berdua dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Siapa yang pergi? Apa yang kalian bicarakan?" Zhao Chen dan Ying Ji saling tersenyum, tidak melanjutkan topik, dan malah berkata, "Ayo pergi, saatnya memotong rakun itu. Meskipun tempat ini terpencil, kita tidak bisa menjamin tidak akan ada yang datang. Lebih baik kita selesaikan pekerjaan kita secepat mungkin dan pergi." "Baiklah, aku akan pergi dan memotong tanuki sekarang juga." Hao Lizi sedang terburu-buru, jadi dia mengeluarkan 2 pisau daging tajam dan bergegas menuju lokasi tanuki. Zhao Chen dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Tempat Dangkang dimakamkan berjarak sekitar 40 meter dari jenazah tanuki. Banyak pepohonan dan semak belukar di sepanjang jalan yang menghalangi pandangan, sehingga ketika mereka mendekat, mereka terkejut mendapati sekelompok besar orang telah muncul di samping jenazah tanuki, memegang tali, mencoba mengikat dan menyeret jenazah tanuki. Pihak lain juga melihat Zhao Chen dan kelompoknya. Adegan menjadi agak canggung pada satu titik. Namun, pihak lain segera menyadari apa yang sedang terjadi. Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan pakaian kamuflase gurun bertanya, "Apakah kamu membunuh tanuki ini? Tempat ini cukup terpencil, dan bahkan penduduk setempat jarang datang ke sini. Mengingat tanuki terluka parah dan meninggal, kebenaran segera terungkap. Sekarang sudah begini, tidak ada gunanya menyangkalnya. Lagi pula, dilihat dari sikap pihak lain, mereka seharusnya juga orang-orang yang sepemikiran dengan tanuki." Hao Li menjawab, "Benar, kami telah membunuh tanuki ini. Bolehkah saya bertanya bagaimana kalian, sesama Taois, dipanggil? Bukankah agak tidak etis mengambil harta orang lain?" Pria berkacamata berbingkai emas itu terkekeh, memang tidak terhormat merampas harta orang lain. Tapi tak apa-apa kalau harta itu kita sendiri yang ambil. Mengubah barang rampasan menjadi milikmu sendiri? Apa maksudnya? Sebelum Zhao Chen dan yang lainnya sempat bereaksi, lelaki berkacamata berbingkai emas itu dengan cepat menarik pistolnya dan menarik pelatuknya ke arah Hao Li, yang berada paling dekat dengannya. Pada saat kritis, wanita tulang menukik ke depan Hao Li dan menerima peluru itu. Wanita tulang adalah iblis, bukan makhluk hidup, jadi peluru hanya berpengaruh kecil padanya, apalagi bisa membunuhnya. Namun, tembakan yang dilepaskan oleh pria berkacamata berbingkai emas itu menjadi sinyal. Rekan-rekannya mengeluarkan pistol dan senapan tersembunyi mereka dan menembaki Zhao Chen dan kelompoknya. Cari perlindungan dan sembunyi. Cheng Haoyu menjerit dan langsung berguling di tanah. Segera bersembunyi di balik pohon besar dan menggunakan batang pohon yang tebal dan kokoh untuk menangkis peluru. Zhao Chen, Ying Ji, dan Hao Li segera mencari perlindungan di dekatnya. Wanita tulang pun melakukan hal yang sama. Meskipun kebal peluru, ia tak sanggup menahan hujan peluru. Sialan, siapa orang-orang ini? Mereka mulai menembaki kita begitu saja. Mereka bertekad untuk mengkhianati kita. Kata Hao Li terengah-engah. Kita harus melawan. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini hari ini. Teriak Cheng Haoyu nyaring. Ying Ji berkata, mereka lebih banyak jumlahnya daripada kita, punya lebih banyak senjata, dan daya tembak mereka sangat kuat.
Mereka telah menekan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana kita bisa melawan? Lagi pula, aku sudah menghabiskan semua jimat dan kekuatan sihirku saat berhadapan dengan roh rubah. Aku tidak bisa lagi mengeluarkan mantra atau mantra. Zhao Chen tetap diam. Ia bersembunyi di balik pohon besar, berpikir cepat orang-orang ini bertekad membungkam kita. Mereka bukan hanya bersenjata lengkap, tetapi masing-masing dari mereka juga petarung terlatih. Bahkan mungkin ada praktisi di antara mereka yang mahir dalam seni bela diri dan aliran lainnya. Dalam kondisi kita yang kelelahan saat ini, akan sulit menghadapi mereka. Oh benar, jebakan. Mata Zhao Chen tiba-tiba berbinar saat dia teringat perangkap peledak yang telah dia pasang untuk menghadapi Tan Li, tetapi belum digunakan. Sekalipun orang-orang ini sangat terampil, setelah serangkaian bom, sebagian besar dari mereka akan terbunuh atau terluka parah, bukan? Setelah mengambil keputusan, Zhao Chen menoleh ke arah Yingji dan dua orang lainnya dan berteriak, bersembunyilah dengan baik dan jangan bergerak. Aku akan menghadapi mereka. Khawatir ia akan bertindak impulsif dan bergegas menghadapi musuh, Yingji buru-buru mencegahnya, berkata, jangan gegabah. Daya tembak mereka sangat kuat. Sehebat apapun dirimu, kau tidak kebal terhadap pedang dan tombak. Maju gegabah hanya akan mengakibatkan kerugian. Lebih baik bersembunyi dulu dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu untuk berhadapan langsung dengan mereka, kata Zhao Chen sambil mengeluarkan jimat Fatamorgana dari cincin penyimpanannya. Jimat Fatamorgana? Mata Cheng Haoyu berbinar gembira. Haha, bagaimana mungkin aku lupa tentang jimat ini? Jimat ini bisa menciptakan suasana yang membingungkan orang. Saudara Zhao, cepat ciptakan suasana seperti itu dan biarkan bajingan-bajingan ini saling bunuh. Zhao Chen tidak melakukan hal itu. Dia tahu semua lawannya kuat, dan jika dia menggunakan jimat meraj untuk menciptakan ilusi yang membuat mereka bertarung satu sama lain, mereka mungkin akan langsung waspada. Bukan hanya tidak efektif, tetapi juga akan membuat mereka waspada. Sekalipun itu ilusi, ia tetap perlu disajikan dengan cara yang masuk akal dan masuk akal. Dengan lambaian tangan Zhao Chen, jimat Fatamorgana itu langsung terbakar menjadi abu, dan asap birunya menghilang di udara, dengan cepat melayang ke arah musuh. Dalam sekejap mata, jimat itu memasuki rongga hidung setiap musuh, merangsang otak mereka dan menyebabkan mereka berhalusinasi. Orang-orang dengan kacamata berbingkai emas dan lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Di hadapan mereka, Zhao Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari tempat persembunyian dan melarikan diri. Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Bunuh mereka semua. Teriak pria berkacamata berbingkai emas itu, dan dialah yang pertama mengejar. Rekan-rekannya, yang tidak ingin tertinggal, mengejar sambil melepaskan tembakan. Melihat ini, Cheng Haoyu mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, kau menggunakan jimat meraj untuk memancing mereka? Tapi itu tidak akan berhasil, kan? Setelah efek jimat meraj habis, mereka akan langsung sadar. Dan setelah tertipu sekali, mereka pasti akan waspada, sehingga sulit untuk menggunakan jimat meraj melawan mereka lagi. Dia kecewa karena Zhao Chen tidak mendengarkan nasihatnya. Namun dia segera berhenti merasa kecewa. Karena dia melihat remote control di tangan Zhao Chen. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dan melihat ke arah mana Zhao Chen memimpin musuh dengan jimat Fatamorgana, dia semakin yakin kalian berencana menggunakan bahan peledak untuk menjebak bajingan-bajingan ini? Benar. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, orang-orang ini cukup kuat dan licik. Jika aku menggunakan jimat meraj untuk memancing mereka saling membunuh, mereka akan segera menyadari ada yang tidak beres dan melepaskan diri dari pengaruh jimat meraj. Tapi lain halnya jika aku menggunakan ilusi untuk memancing mereka ke dalam perangkap. Selicik atau seteliti apapun mereka, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi sesuatu yang salah. Saat mereka sedang berbincang, laki-laki berkacamata berbingkai emas dan rekannya telah mengejar mereka ke dalam perangkap peledak. Tepat saat itu, pria berkacamata berbingkai emas itu tiba-tiba berhenti. Raut wajahnya berubah drastis, dan ia berteriak kaget, keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang juga. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Kemampuan kacamata berbingkai emas itu untuk melihat bahaya jauh melampaui ekspektasi Zhao Chen. Namun saat itu, mereka sudah terjebak di dalam perangkap bahan peledak. Melarikan diri? Sudah terlambat. Sekarang, teriak Zhao Chen sambil menekan tombol pada remote control. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat, bunyinya bagaikan guntur, menerbangkan serpihan-serpihan puing dan tanah pun bergetar hebat akibatnya. Bau mesiu yang kuat memenuhi udara. Ketika debu mereda, Zhao Chen dan anak buahnya melihat bahwa dari sekitar 20 musuh awal, hanya 4 yang tersisa. Sisanya tergeletak di tanah, tewas dalam ledakan itu. Perangkap peledak ini awalnya ditujukan untuk menghadapi Tanuki. Kekuatannya tak diragukan lagi. Orang biasa tak akan mampu menahannya. Keempat korban selamat beruntung, mereka menemukan tempat berlindung segera setelah ledakan dan lolos dari maut. Meskipun mereka tidak tewas, mereka semua terluka.
Ledakan itu telah melontarkan batu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang kejut yang dahsyat telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah, membuat mereka berlumuran darah dan dalam kondisi yang menyedihkan. Pria dengan kacamata berbingkai emas adalah salah satu dari 4 korban selamat. Senjatanya entah hilang di mana. Melihat mayat rekan-rekannya berserakan di tanah, amarahnya memuncak. Ia melihat sekeliling dan meraung, "Di mana mereka? Keluar! Bagaimana mungkin kau melakukan hal sekeji memasang jebakan? Hina! Beraninya kau bilang begitu. Mencuri harta kami itu sah-sah saja. Tapi kau juga mencoba membunuh kami untuk membungkam kami. Kalau soal hina, siapa sih yang lebih hina daripada kau?" Howley mencibir, melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Kelompok berkacamata berbingkai emas itu bekerja sama dengan mulus, jelas bukan kelompok yang dibentuk secara tergesa-gesa. Mereka harus didukung oleh keluarga atau organisasi yang kuat. Karena itu, mereka semua harus disingkirkan. Tak seorang pun boleh lolos, atau konsekuensinya akan mengerikan. Zhao Chen, Cheng Haoyu, dan Ying Ji juga menyadari situasi ini. Dan mereka semua muncul dan dengan cepat mengepung keempat orang berkacamata berbingkai emas itu. Melihat kemana mereka muncul, pria berkacamata berbingkai emas itu terkejut. "Bagaimana kau bisa muncul dari sini? Bukankah kau baru saja berlari ke sana?" Dia juga tidak bodoh, dan langsung menyadari sialan, itu ilusi. "Kau terlambat mengetahuinya." Zhao Chen mencibir, langsung menuju ke kacamata berbingkai emas itu. Dia sudah mengetahuinya di antara keempat orang itu, orang yang berkacamata berbingkai emas adalah yang paling kuat dan memiliki luka paling lemah. Orang ini harus segera disingkirkan. Kalau tidak, sesuatu yang tidak diharapkan bisa saja terjadi. Melihat Zhao Chen mendekat, pria berkacamata berbingkai emas itu sama sekali tidak gentar. Sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. "Sekalipun aku terluka, membunuhmu akan mudah." Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan belati taktis dari sarungnya yang terikat di pahanya. Ia menyalurkan kinya ke belati itu, dan seketika cahaya putih memancar, sepanjang 1/2 meter. Cahaya pedang. Ying Ji, Cheng Haoyu, dan Howley semuanya adalah orang-orang yang cerdas, dan mereka langsung berseru kaget. Fakta bahwa ia dapat melepaskan cahaya pedang menunjukkan bahwa pria berkacamata berbingkai emas telah mencapai alam ki pendengaran. Hanya kultivator yang telah memasuki alam mendengarkan ki yang dapat menyerap dan menggunakan ki. Sebelumnya, bahkan kultivator di puncak alam pembersihan sumsum tidak dapat menggunakan jurus ini. Alam mendengarkan ki bukan hanya tingkat penyempurnaan tubuh tertinggi, tetapi juga jalan masuk sejati ke alam kultivasi. Ying Ji, Cheng Haoyu, dan Howley buru-buru mencoba menolong, tetapi 3 musuh lain menjerat mereka sambil menggeram. "Jangan coba-coba menolong anak itu. Lawanmu adalah kami. Kami di sini untuk membalaskan dendam rekan-rekan kami yang gugur." Meskipun ketiga musuh ini terluka, kerja sama tim mereka sangat lancar. Mustahil bagi Ying Ji, Cheng Haoyu, dan Howley untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Menghadapi seorang master alam ki pendengaran sendirian, Zhao Chen tidak merasa gugup sama sekali. "Memangnya kenapa kalau kau berada di alam ki pendengar? Kultivasiku mungkin tidak setinggi milikmu, tapi aku punya jimat, artefak magis, dan kode curang yang kuat seperti bawahanku dan garis keturunan dukun. Bagaimana mungkin aku takut padamu?" Zhao Chen mengambil inisiatif menyerang, menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah kaca berbingkai emas. "Beraninya kau pamerkan keahlianmu yang remeh di hadapanku?" Pria berkacamata berbingkai emas itu berkata dengan angkuh. Dan dia tentu saja berhak bersikap sombong. Dengan sekali kibasan belatinya, bilah tajam itu mengenai anak panah yang datang, meledakannya menjadi debu dengan suara boom yang keras. "Sekarang anak panahnya telah hancur, yang akan hancur selanjutnya adalah tubuhmu," kata pria berkacamata berbingkai emas itu dengan nada mengancam, menerjang Zhao Chen secepat caetah, berniat membunuhnya dan memberi penghormatan kepada rekannya yang gugur. Apakah memiliki aura pedang itu sesuatu yang pantas dibanggakan? Aku juga punya. Zhao Chen mengangkat cambuk angin dan petir, menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Serangkaian arus listrik yang kuat menyambar cambuk hitam tebal itu. Lelaki berkacamata berbingkai emas yang tengah menyerbu ke depan tercengang artefak ajaib. Dia langsung menyadari bahwa energi yang terpancar dari cambuk angin dan petir sama sekali bukan cahaya pedang. Terlebih lagi, kekuatan Zhao Chen yang ditunjukkan belum mencapai alam mendengarkan ki. Oleh karena itu, fenomena aneh pada cambuk angin dan petir hanya bisa disebabkan oleh satu alasan, itu adalah artefak magis, dan bahkan artefak tipe tempur yang kuat. Pembunuhan dan penjarahan. Pria berkacamata berbingkai emas itu segera membuat keputusan. Pada saat ini, dia hanya berjarak 4 atau 5 meter dari Zhao Chen. Dengan dorongan kakinya yang kuat, pria berkacamata berbingkai emas itu hendak melintasi jarak terakhir dan memberikan pukulan mematikan kepada Zhao Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu Zhao Chen. Jimat pengikat 5 hantu. Jimat di tangan kirinya telah diaktifkan sejak lama. 5 setan kecil langsung muncul. Beberapa mencengkeram kakinya, beberapa menarik lengannya, dan beberapa mengunci pinggangnya.
Semua ini hanya punya satu tujuan, membuat persona berkacamata berbingkai emas itu membeku sesaat. Zhao Chen telah berhasil mencapai tujuannya. Pria berkacamata berbingkai emas itu tidak menyangka akan melakukan gerakan ini. Ia ditahan oleh kelima hantu itu, dan gerakannya terhenti sejenak. Meskipun ia berjuang sekuat tenaga, Zhao Chen berhasil menggunakan teknik cambuk dari tinju penghancur gunung sebelum ia sempat melepaskan diri dari belenggu kelima hantu itu, dan mencambuk-cambuk angin dan petir ke arahnya dengan ganas. Kekuatanmu lumayan, tapi takkan melukaiku. Akan kutunjukkan seberapa besar perbedaan antara alam pembersih sumsum dan alam pendengar ki. Di mataku, kau tak lebih dari seekor semut. Meski dalam posisi yang kurang menguntungkan, pria berkacamata berbingkai emas itu tetap percaya diri dan tidak menganggap serius serangan Zhao Chen. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan belati taktisnya untuk menangkis cambuk angin dan guntur. Kapan? Di tengah dampak yang dahsyat itu, cambuk angin dan petir berhasil ditangkis dengan kuat oleh belati taktis. Pria berkacamata berbingkai emas itu tidak lebih lemah dari Zhao Chen, bahkan mungkin lebih kuat. Setelah menangkis serangan itu, ia bersiap untuk membalas. Sayangnya, dia membuat kesalahan. Kunci serangan Zhao Chen bukanlah kekuatan, tetapi petir. Di tengah bunyi-bunyian yang berderak, petir pada cambuk angin dan guntur, bagaikan ratusan atau ribuan ular berbisa, menyerbu ke arah kaca berbingkai emas. Ah, tidak! Lelaki berkacamata berbingkai emas, yang beberapa saat lalu penuh percaya diri dan berbicara dengan arogan, kini tercengang dan bingung. Petir menyambar tubuhnya. Meskipun ia menguasai alam ki pendengar, ia tetap terkejut dan gemetar tak terkendali. Rambutnya langsung hangus, dan banyak bagian tubuhnya terbakar oleh sengatan listrik, mengeluarkan bau terbakar. Lelaki berkacamata berbingkai emas itu, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator di alam ki pendengaran, dan dia tidak mati akibat kejadian itu. Sebaliknya, dia bereaksi tepat waktu. Dia menahan hisapan arus listrik, membuang belati taktis, dan mundur. Mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan arus listrik cambuk angin dan guntur. Namun pada saat itulah wanita tulang melancarkan serangan. Ia melesat keluar dari belakang Zhao Chen, dan dengan gerakan cepat, memenggal kepala lelaki berkacamata berbingkai emas itu. Petir di cambuk angin dan guntur langsung mereda. Wanita tulang itu membungkuk, mengangkat kepala pria berkacamata berbingkai emas itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan meraung seperti biasa, memalukan musuh. Aku akan menelanjanginya. Apa-apaan ini? Zhao Chen terkejut. Kau memenggal kepalanya. Baiklah, tapi kenapa kau harus melepas pakaiannya? Mendengar hal ini dari kejauhan di tengah pertempuran sengit, Hao Li tak kuasa menahan tawa. Berkata, Saudara Zhao, kau benar-benar lucu. Chikuzen Hakubai berbicara dalam bahasa Jepang, artinya mengambil kepala musuh. Bukan berarti menelanjangi seseorang dan melakukan sesuatu yang memalukan. Setelah penjelasan Hao Li, Zhao Chen akhirnya mengerti arti kata-kata wanita tulang dan mau tak mau merasa sedikit malu. Untuk menutupinya, ia segera bergabung dalam pertempuran dan bekerja sama dengan Hao Li dan yang lainnya untuk menghadapi 3 musuh yang tersisa. Setelah menyaksikan tebasan pria berkacamata berbingkai emas itu, moral ketiga musuh ini anjlok. Dengan Zhao Chen dan wanita tulang bergabung dalam pertempuran, mereka langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dengan cepat tersingkir satu persatu. Setelah itu, Ying Ji memimpin Cheng Haoyu membersihkan medan perang untuk melihat apakah ada ikan yang lolos. Sementara Hao Li memanfaatkan waktu untuk membedah tanuki. Baku tembak dan ledakan tadi menimbulkan banyak suara. Seberapapun terpencilnya tempat ini, suara itu pasti terdengar. Dia harus bergegas dan membawa tanuki pergi sebelum penduduk desa dan polisi setempat tiba. Ying Ji dan Cheng Haoyu memeriksa setiap orang satu persatu dan memastikan bahwa mereka semua telah meninggal. Selama pemeriksaan inilah mereka menemukan bahwa semua orang itu memiliki tato semut di tubuh mereka. Zhao Chen tidak mengenali tato itu, tetapi Ying Ji dan Cheng Haoyu mengenalinya sekilas. Orang-orang ini pencuri semut. Zhao Chen bertanya, apa itu pencuri semut? Ying Ji menjelaskan, pencuri semut adalah sebuah organisasi. Orang-orang di organisasi ini akan melakukan apa saja demi kultivasi. Bahkan hal-hal keji seperti membunuh istri dan anak perempuan tanpa ragu. Cheng Haoyu melanjutkan dan berkata, organisasi ini menamakan dirinya kawanan semut. Alasan nama ini ada 2. Pertama, mereka percaya bahwa semua orang di bawah tingkat keabadian adalah semut, dan mereka tidak terkecuali. Kecuali bahwa mereka adalah sekelompok semut yang memiliki cita-cita dan aspirasi. Kedua, karena yang paling mereka sukai adalah menjarah makam kuno dan situs bersejarah. Ying Ji menambahkan, begitu para pencuri semut mendengar bahwa mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kultivasi yang tersembunyi di sebuah makam kuno atau situs bersejarah, mereka akan segera menjarahnya. Setelah itu, mereka akan menghancurkan makam kuno dan situs bersejarah tersebut. Karena perilaku mereka yang begitu keji, rekan-rekan praktisi di dunia kultivasi menganggap mereka sebagai kurang ajar dan bandit, sehingga mereka mengganti satu kata dan menyebut mereka pencuri semut. Cheng Haoyu menghela napas dan berkata, pencuri semut tidak hanya kuat, tetapi mereka juga bersembunyi di bawah tanah.
Tidak ada yang tahu di mana markas mereka atau siapa pemimpin mereka. Mereka sangat misterius. Banyak orang di dunia kultivasi ingin menghabisi mereka, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu mereka hari ini. Setelah mendengarkan penuturan Cheng Haoyu dan Yingji, Zhao Chen pun merasa bahwa organisasi pencuri semut memang merupakan kanker besar dalam dunia kultivasi. Cheng Haoyu melihat sekeliling dan berkata, kita harus membersihkan tempat kejadian perkara secara menyeluruh, memastikan tidak ada jejak yang bisa mengungkap identitas kita. Para pencuri semut ini tidak hanya kejam, tetapi juga terkenal pendendam. Begitu mereka mengincar kita, akibatnya akan mengerikan. Yingji setuju dengan kata-katanya benar sekali. Para pencuri semut itu berada di kegelapan, sementara kita di cahaya. Jika kita terjerat dengan mereka, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Sebaiknya kita bersihkan jejaknya sesegera mungkin. Melihat keduanya berkata demikian, Zhao Chen tentu saja tidak keberatan. Ketiganya segera mulai membersihkan jejak-jejak itu. Secara khusus, jejak aura mereka yang masih tertinggal, mantra yang mereka gunakan, dan jimat yang mereka tinggalkan menjadi target utama pembersihan. Yingji memiliki beberapa obat yang relevan di cincin penyimpanannya. Ia mengeluarkannya dan membagikannya kepada mereka berdua. Setelah menyebarkannya, aura dan jejaknya pun hilang dan menghilang. Apa yang harus kita lakukan dengan tubuh-tubuh ini? Cheng Haoyu menunjuk ke arah mayat bandit semut yang tergeletak sembarangan di tanah. Mata Yingji melirik ke sekeliling sambil menyusun rencana buang semua mayat ini, tinggalkan jejak ledakan dan pertempuran, agar para pencuri semut tidak dapat mengetahui apakah rekan mereka terbunuh atau apakah mereka menjadi serakah setelah memburu Tanuki dan melarikan diri bersama Tanuki. Cheng Haoyu menepuk pahanya dan berseru, ide bagus. Biar saja pencuri semut sialan itu pusing. Namun sedetik kemudian, ia mengerutkan kening, tapi apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Menggali lubang dan menguburnya? Yingji menggelengkan kepalanya. Mengubur mereka tidak akan berhasil. Mereka akan mudah ditemukan. Kita harus membuat mereka menghilang sepenuhnya. Lihat aku. Setelah itu, ia mengeluarkan seruling tulang dari cincin penyimpanannya, menempelkannya ke bibir, dan memainkan serangkaian nada aneh. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di hutan. Awalnya, suaranya sangat samar, tetapi dalam beberapa detik, berubah menjadi gumaman terus-menerus. Meskipun tidak memekakan telinga, suara itu membuat bulu kuduk meremang. Di tengah kebisingan itu, serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tanah, daun-daun layu, rumput-rumputan, dan hutan, menyebar bagai air pasang dan menutupi bangkai-bangkai semut bandit. Setiap mayat ditutupi cacing. Meskipun serangga-serangga itu kecil, jumlahnya sangat banyak. Dalam sekejap, lebih dari 20 mayat telah lenyap sepenuhnya. Bahkan tulang-tulangnya telah dimakan serangga-serangga itu, hanya menyisakan beberapa pakaian dan sepatu compang-camping. Astaga, serangga-serangga ini mengerikan. Cheng Haoyu menelan ludah, jelas-jelas ketakutan. Yingji menjawab, 1 atau 2 serangga tidak menakutkan, dan ratusan serangga juga tidak menakutkan. Tetapi ketika ribuan serangga berkumpul menjadi kawanan serangga, daya rusaknya luar biasa. Tentu saja, kelemahan kawanan serangga juga jelas. Mereka takut api, insektisida, dan sebagainya. Dalam pertempuran sungguhan, mereka dapat mengejutkan musuh, tetapi mustahil untuk menang melawan mereka. Namun, mereka sangat cocok untuk menghabisi mayat. Cheng Haoyu mengangguk setuju, lalu menambahkan, hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menggunakan trik ini saat berurusan dengan Tanuki sebelumnya? Tanuki tidak bisa membakar, dan dia tidak punya insektisida. Yingji memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, kau pikir serangga-serangga ini bisa menggigit bulu Tanuki? Lagi pula, Tanuki adalah monster dengan aura yang kuat. Kita mungkin bisa tetap aman, tapi serangga-serangga ini akan sepenuhnya terdampak oleh auranya. Memanggil mereka hanya akan membuang-buang kekuatan sihir dan tidak akan membantu sama sekali. Begitu. Cheng Haoyu menggaruk kepalanya. Agak malu, lalu berkata, jangan pedulikan aku belum pernah memelihara cacinggu sebelumnya. Jadi aku tidak tahu tentang hal-hal ini. Yingji mendengus dan memerintahkan, bawalah pakaian dan sepatu ini bersamamu, dan kuburlah di suatu tempat setelah kau turun gunung. Zhao Chen berkata, tidak perlu. Lagi pula, meskipun kita mengubur benda-benda ini, kemungkinan besar mereka akan ditemukan dan digali. Lebih baik dibakar saja. Dia menjentikan jarinya, dan serangga roh api segera terbang keluar, mengepakkan sayap mereka di atas sisa pakaian dan sepatu yang compang-camping, meninggalkan bintik-bintik bubuk fluoresensi merah. Serbuk itu langsung berubah menjadi api saat mengenai pakaian dan sepatu, membakarnya menjadi abu dalam hitungan detik. Yingji berkoordinasi dengan sempurna. Dengan semburan seruling tulangnya, serangga-serangga yang belum sepenuhnya mundur menyerbu kembali, membawa abunya. Adapun senjata yang mereka bawa, tidak bisa dibakar atau dimakan serangga. Jadi hanya bisa disimpan di cincin penyimpanan mereka dan dibuang ke laut saat mereka meninggalkan Gunung Putuo. Cheng Haoyu menyaksikan dengan takjub,
Dipenuhi rasa iri, aku tak pernah menyangka serangga bisa dimainkan seperti ini. Aku jadi ingin kembali dan mempelajari seni membesarkan Gu. Yingji terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata, aku sarankan kamu jangan gegabah mencoba sesuatu tanpa ada yang membimbingmu. Kalau tidak, kamu malah bisa kehilangan nyawamu alih-alih membesarkan Gu dengan benar. Jangan remehkan serangga kecil ini, mereka bisa sangat berbahaya. Setelah memainkan seruling tulang lagi untuk mengusir kawanan serangga yang berkumpul di sana, Yingji berkata, ayo kita lihat perkembangan Fatih Hao. Bagaimana kabarnya? Ada yang bisa kami bantu? Zhao Chen dan Cheng Haoyu tentu saja tidak akan menolak, dan mereka bertiga segera menuju ke lokasi mayat Tan Li. Hao Li saat ini sedang memegang gergaji mesin, memotong bulu anjing rakun yang keras di sepanjang luka yang sebelumnya dicakar kucing putih itu. Sulit untuk memotong anjing rakun tanpa membelah kulitnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, kulitnya sangat keras, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk membuat artefak sihir pertahanan, sehingga tidak bisa terbuang sia-sia. Untungnya, Hao Li tahu dari informasi itu bahwa anjing rakun itu berkulit tebal, jadi ia sengaja menyiapkan gergaji mesin. Kalau tidak, dengan pisau dapur yang dimilikinya, mencoba memotong kulit anjing rakun itu pasti mustahil. Melihat Zhao Chen dan yang lainnya tiba, Hao Li berseru, kemarilah dan gunakan gergaji mesin ini untuk memotong kulit di sepanjang tulang belakang rakun. Jaga keseimbangan dan jangan memotong dengan miring atau merusak tulang rakun. Tulangnya juga berharga. Biar aku saja. Zhao Chen menawarkan diri, mengambil alih pekerjaan Hao Li, dan mulai bekerja dengan gergaji mesin. Hao Li mengambil pisau daging dan mulai mengupas serta memotong daging. Keahliannya dalam memotong sangat cepat dan akurat. Dalam sekejap, ia telah mengupas kulit dan daging, lalu memotong-motong daging menjadi potongan-potongan kecil, yang kemudian ia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tetesan darah jatuh ke tanah. Kucing putih itu, ditemani 2 ekor dangkang kecil, menerkam dan menjilati darah rakun dengan rakus. Ini adalah darah binatang aneh, mengandung energi yang sangat kuat, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Bahkan serangga roh api pun ikut terbang untuk ikut bersenang-senang, ikut makan bersama serangga-serangga itu. Melihat hal ini, Yingji pun segera melepaskan serangga Gu miliknya, memberi mereka makanan yang lebih lezat. Lebih dari 10 menit kemudian, pasukan tanuki yang besar itu hancur total. Kulit, daging, dan tulangnya dipisahkan dengan sempurna dan disimpan dalam 3 cincin penyimpanan, siap untuk dibagi setelah meninggalkan Gunung Putuo. Sudah selesai? Selesai sudah. Ya ampun, aku hampir mati kelelahan. Hao Li, terengah-engah, memasukkan kembali pisaunya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengiris roh rubah dengan sempurna dalam waktu sesingkat itu tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga sangat melelahkan secara mental. Sambil menyarungkan pisaunya, Hao Li dengan santai mengeluarkan handuk dari cincin penyimpanannya untuk menyeka darah tanuki dari tangannya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, kedua dangkang kecil itu menerkam kepelukannya dan mulai menjilati darah tanuki dari tangannya. Hao Li tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, kalian berdua kurang ajar kecil juga pecinta kuliner. Enak juga, sama sepertiku. Zhao Chen tidak dapat menahan tawanya. Hao Liting bertanya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Zhao Chen tertawa sambil menjelaskan, apa yang baru saja kau katakan terlalu mudah disalahpahami orang. Jika orang yang tidak tahu kebenarannya mendengarnya, mereka mungkin mengira kedua dangkang ini adalah keturunanmu. Hao Li terdiam dan protes, sialan, aku tidak haus begitu. Yingji menyela mereka berdua, berkata, baiklah, kalian berdua berhenti bercanda dan cepatlah pergi. Cacing Gu yang kukirim untuk memantau daerah sekitar baru saja mengirim pesan bahwa seseorang sedang menuju ke sini. Mendengar ini, Zhao Chen dan Hao Li menjadi serius dan berkata, ayo pergi. Keempatnya menentukan arah dan segera menuju barat daya, diikuti oleh wanita tulang dan kucing putih. Sedangkan 2 dangkang kecil, mereka menikmati perlakuan VIP, digendong Yingji. Mereka sangat cepat, bergerak melewati hutan tanpa kesulitan, dan segera menghilang tanpa jejak. 20 menit kemudian, sekelompok petugas polisi muncul di lokasi pertempuran sengit. Bukan karena mereka lambat, tetapi karena jalannya sulit dilalui dan cukup merepotkan untuk menemukan jalan di pegunungan dan hutan. Setelah Zhao Chen dan timnya membersihkan area tersebut, tidak ada lagi mayat atau bercak darah, tetapi jejak pertempuran masih tersisa. Para petugas polisi terkejut melihat pohon-pohon tumbang, kawah-kawah bekas ledakan, dan banyaknya lubang peluru di sekitarnya. Seorang polisi muda berseru kaget, ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Apakah ada perang? Polisi tua itu mengerutkan kening, melihat sekeliling, lalu segera berkata, cepat, hubungi kantor polisi dan minta mereka menutup dermaga segera dan memeriksa semua orang yang keluar. Ini kasus serius yang berkaitan dengan senjata api. Segera, seseorang mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekan-rekannya di kantor polisi. Petugas lainnya mengambil foto dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian. Setelah serangkaian aktivitas, keraguan mereka semakin kuat. Kasus macam apa ini?
Dilihat dari bekas peluru dan ledakan di TKP, pertempurannya pasti sengit, tapi kenapa tidak ada jejak darah yang tersisa? Dengan pertempuran sehebat itu, mustahil tidak ada yang terluka. Lagi pula, apa yang dilakukan orang-orang ini? Tembak-menembak di tempat terpencil seperti itu? Polisi kebingungan, dan kasus itu ditakdirkan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Sementara itu, di sebuah dermaga di Pulau Putuoshan, seorang kapten kapal berdiri di atas kapalnya, mengintip melalui teropong ke tempat di mana suara tembakan dan ledakan terdengar, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Dia mengeluh dengan kesal. Sialan, semut-semut tentara ini tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa bahan peledak ke atas gunung, menyebabkan keributan besar. Pembersihan ini akan menjadi mimpi buruk. Seseorang di dekatnya berkata, asalkan mereka berhasil memburu Tanuki, pekerjaan pembersihannya bukan masalah besar. Masalahnya, mereka sudah membuat keributan besar, hanya untuk membiarkan Tanuki lolos. Itu akan jadi kerugian. Kapten kapal berkata, kali ini semua tentara sudah siap. Sekuat apapun Tanuki, ia hanyalah binatang buas dan tak bisa kabur. Dibandingkan itu, aku lebih penasaran dengan Tanuki. Binatang aneh seperti ini belum muncul selama lebih dari 100 tahun, kan? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Apalagi di Pulau Putuoshan? Lelaki itu berkata, saya mendengar bahwa rakun ini tampaknya telah melarikan diri dari suatu alam rahasia. Mata kapten kapal langsung berbinar, dan dia bertanya, alam rahasia baru telah ditemukan? Karena masih ada kekuatan Tanuki di alam rahasia itu, seharusnya tidak ditinggalkan, kan? Pria itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Saya hanya semut pekerja seperti Anda, bagaimana mungkin saya memenuhi syarat untuk mengakses rahasia-rahasia ini? Tapi saya menduga bahwa alam rahasia baru ini belum ditemukan. Kelompok semut tentara ini datang untuk memburu Tanuki bukan hanya karena binatang itu merupakan harta karun, tetapi juga karena mereka ingin mendapatkan beberapa informasi dari Tanuki. Kapten kapal berkata dengan penuh harap, jika ada buku rahasia atau harta karun peninggalan para dewa kuno di wilayah rahasia baru ini, kita juga bisa memanfaatkannya. Setelah beberapa saat, ia meletakkan teropongnya dan berkata, sudah hampir waktunya. Semut-semut tentara akan segera kembali. Ayo bersiap-siap untuk bertemu mereka. Ia kemudian pergi ke kokpit dan mengemudikan kapal menuju titik pertemuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Zhao Chen dan kelompoknya meninggalkan hutan terpencil dan tiba di jalan setapak pegunungan yang dilapisi lempengan batu biru. Mereka berjalan menyusuri jalan pegunungan dan segera melihat sebuah kuil. Dibandingkan dengan 3 kuil Zen ternama di Gunung Putuo Puji, Fayu, dan Huiji, kuil ini jauh lebih kecil, seukuran rumah tinggal. Karena terletak di daerah terpencil, hanya sedikit wisatawan yang datang ke sini, sehingga persembahan dupanya kurang populer. Namun, justru karena itulah kuil ini tampak sangat tenang dan menyatu sempurna dengan alam sekitarnya. Ketika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda akan merasakan kedamaian. Ayo masuk dan persembahkan dupa, usul Cheng Haoyu. Lagi pula, kita sudah datang ke tempat suci Bodhisattva Guanyin, dan kita bahkan membunuh seseorang di sini. Meskipun mereka yang kita bunuh semuanya pencuri dan orang jahat, kita tetap menyinggung Bodhisattva Guanyin. Sudah sepantasnya kita persembahkan dupa dan meminta maaf. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk serempak. Mereka semua adalah kultivator, dan mereka tahu jauh lebih banyak tentang hantu dan dewa daripada orang biasa. Mereka juga cenderung tidak ingin menyinggung hantu dan dewa, karena jika mereka membuat mereka marah dan dihukum, merekalah yang akan menderita. Mereka berempat segera memasuki kuil. Yang mengejutkan Zhao Chen, wanita tulang juga masuk. Awalnya, Zhao Chen khawatir karena itu adalah iblis, ia tidak bisa memasuki kuil, dan ia berencana untuk membiarkannya menunggu di luar. Melihat kebingungan Zhao Chen, wanita tulang menjelaskan, ini adalah kuil Bodhisattva Guanyin. Bodhisattva itu penuh welas asih dan di matanya semua makhluk setara. Sekalipun aku iblis, selama aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak akan dihukum. Zhao Chen memikirkannya dan menyadari bahwa ini masuk akal. Seperti dalam buku Perjalanan ke Barat, ada siluman tikus yang mendengarkan khotbah Sang Buddha. Ini menunjukkan bahwa para dewa dan Buddha tidak serta-merta membunuh siluman saat melihatnya. Mereka harus menghadapinya sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Saat memasuki kuil, Zhao Chen mendapati kuil itu tampak lebih kecil daripada ukuran luarnya. Memasuki halaman, terdapat hutan bambu yang rimbun dan hijau, sangat indah. Di belakang hutan bambu tersebut hanya terdapat aula Guanyin, tidak seperti kuil lain yang juga memiliki aula Mahavira, DLL. Di dalam aula Guanyin terdapat patung Guanyin berjubah putih, diapit oleh Sudana dan Sudhana, sang gadis naga. Hal ini tidak berbeda dengan aula Guanyin di tempat lain. Di sebelah kanan aula Guanyin terdapat patung praktisi kayu, sementara di sebelah kirinya terdapat roh beruang hitam yang mengenakan baju zirah. Tidak ada biksu di aula utama, tidak jelas kemana mereka pergi. Dupa diletakkan di atas meja, dan di sebelahnya terdapat papan bertuliskan huruf-huruf indah dupa untuk Anda gunakan sendiri, gratis. Zhao Chen dan 3 orang lainnya melangkah maju.
Masing-masing mengambil 3 batang dupa, menyalakannya, dan meletakkannya di pembakar dupa. Kemudian, mereka menyatukan tangan dan berbisik meminta maaf. Setelah mereka selesai mempersembahkan dupa, wanita tulang juga mengambil 3 batang dupa, berlutut di depan patung Guanyin, dan menyampaikan beberapa permohonan, meskipun tidak diketahui apa permohonan itu. Setelah selesai, Zhao Chen dan kelompoknya mengambil sejumlah uang lagi dan memasukkannya ke dalam kotak sumbangan di sebelah mereka sebelum berbalik untuk pergi. Entah itu psikologis atau kuil itu benar-benar spiritual. Zhao Chen dan 3 orang lainnya merasa pikiran mereka telah tenang dan energi mereka telah dipulihkan. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa saat mereka hendak berbalik untuk pergi, mata patung Guanyin tampak berkedut, pupil matanya tertuju pada sosok Zhao Chen yang menjauh. Zhao Chen tiba-tiba merasa seseorang sedang mengawasiku. Tetapi ketika dia berbalik, patung Guanyin telah kembali ke keadaan semula, dan dia tidak menemukan apapun. Ada apa? Tanya Yingji penasaran saat melihatnya berhenti. Bukan apa-apa, aku hanya berhalusinasi, kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepala. Ia berbalik dan melanjutkan langkahnya, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa itu benar-benar hanya halusinasi? Namun, kucing putih itu menyipitkan matanya dan menggeram pelan ke arah patung Guanyin. Tidak jelas apakah ia mengancam atau mencoba berkomunikasi. Setelah meninggalkan kuil, rombongan itu berjalan menuruni gunung sebentar sebelum mereka melihat seorang biksu membawa cangkul dan sekeranjang sayuran yang baru dipanen menuju ke atas gunung. Aku penasaran kenapa tadi tidak ada biksu di kuil. Ternyata mereka pergi bertani. Cheng Haoyu tiba-tiba tersadar. Dan di saat yang sama, ia sangat mengagumi biksu itu. Banyak biksu di wihara saat ini telah menjadi pengusaha, tidak bekerja, tetapi hanya memikirkan cara menghasilkan lebih banyak uang dari persembahan umat. Dibandingkan dengan biksu-biksu palsu itu, biksu ini bagaikan angin segar. Salam, Guru. Kerumunan itu menyapa biksu itu dengan sopan. Para biksu menyambut mereka dengan senyuman, bukan sanjungan, melainkan belas kasih dan kebajikan. Ia berkata sambil tersenyum, salam semuanya. Terima kasih telah mempersembahkan dupa dan menyumbangkan uang di kuil. Cheng Haoyu terkejut bagaimana Anda tahu bahwa kami mempersembahkan dupa dan menyumbangkan uang di kuil Anda? Sang biksu tersenyum dan berkata, Bodhisattva telah memberitahuku. Ia kemudian tidak berkata apa-apa lagi, berpamitan kepada semua orang, dan berjalan menuju kuil di gunung. Benarkah? Sang Bodhisattva melihat kita mempersembahkan dupa dan menyumbangkan uang? Dan bahkan memberitahunya? Seru Haoli takjub, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kau sungguh-sungguh mempercayainya? Yingji memutar matanya ke arahnya dan menggelengkan kepalanya. Haoli merentangkan tangannya dan berkata, kalau tidak, apa? Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana biksu ini tahu? Yingji berkata dengan kesal, cium dirimu sendiri. Apa kau tidak mencium aroma cendana? Itu aroma yang kita cium saat kita mempersembahkan dupa. Padahal hanya ada satu kuil di dekat sini. Biksu itu pasti mencium aroma cendana pada kita dan menyimpulkan bahwa kita mempersembahkan dupa di kuil. Bagaimana dengan dana kesejahteraan masyarakat? Haoli masih memiliki pertanyaan. Yingji berkata, kamu sudah mempersembahkan dupa. Bagaimana mungkin kamu tidak menyumbangkan uang untuk amal? Lagi pula, dupa itu gratis. Ini, Haoli menggaruk kepalanya, merasa apa yang dikatakan Yingji memang masuk akal. Ia berbalik menatap punggung biksu itu dan berkata dengan nada kesal. Yah, kukira biksu ini biksu yang sangat tercerahkan, tapi aku tidak menyangka dia penipu ulung. Zhao Chen tetap diam sepanjang pembicaraan, tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa spekulasi Yingji mungkin tidak benar. Biksu itu memiliki aura yang sangat istimewa. Dia tidak tampak seperti penipu. Ini hanyalah insiden kecil dan tidak terlalu memengaruhi siapapun. Mereka segera mencapai kaki gunung. Secara kebetulan, meskipun mereka telah memasuki daerah terpencil, mereka kembali ke desa yang telah dihancurkan Tanuki sebelumnya setelah menuruni jalan setapak gunung. Penduduk desa telah mendirikan tenda di daerah terbuka. Tampaknya berencana untuk tinggal di sana selama beberapa hari untuk menghindari gempa bumi lagi. Penduduk desa sedang menyiapkan makan siang ketika mereka melihat Zhao Chen dan rombongannya kembali. Mereka segera mengerumuni mereka dan dengan hangat mengundang mereka untuk makan siang bersama. Karena tak mampu menolak keramahan mereka, Zhao Chen dan rekan-rekannya terpaksa tetap tinggal. Karena identitas dan keberadaan mereka belum terungkap, tinggal sebentar untuk makan sebelum pergi akan membuat mereka tampak lebih santai dan kecil kemungkinannya menimbulkan kecurigaan. Haoli membantu memasak makan siang yang sederhana namun lezat, yang sangat dinikmati penduduk desa, hampir menelan lidah mereka dalam prosesnya. Saat makan malam, polisi datang untuk menanyakan apakah penduduk desa melihat orang asing yang mencurigakan. Ketika mereka melihat Zhao Chen dan kelompoknya, mereka pun menghampiri dan menginterogasi mereka. Berdasarkan kesaksian penduduk desa, polisi menduga Zhao Chen dan kelompoknya adalah turis yang datang ke daerah itu untuk mempersembahkan dupa. Melihat mereka hanya terdiri dari 3 pria dan 2 wanita, dalam kelompok kecil, dan tanpa ransel atau senjata, polisi pun semakin curiga.
Mereka hanya menyuruh mereka segera pergi setelah makan, menjelaskan bahwa telah terjadi kejahatan besar dan para bandit bersembunyi di pegunungan, memperingatkan mereka agar tidak disakiti. Zhao Chen dan rekan-rekannya langsung menyetujui peringatan baik dari petugas polisi tersebut. Setelah selesai makan, mereka melambaikan tangan kepada penduduk desa, meninggalkan desa, dan menuju dermaga. Dermaga ini berada di bawah darurat militer. Semua kapal yang ditambatkan di sini telah digeledah, dan siapapun yang mencoba pergi akan diinterogasi oleh polisi. Untungnya, senjata-senjata di kapal pesiar Cheng Haoyu telah disimpan di cincin penyimpanan mereka saat mereka turun. Jika tidak, mereka akan menimbulkan banyak masalah. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Zhao Chen dan kelompoknya menaiki kapal pesiar dan meninggalkan Pulau Putuoshan untuk kembali ke Shanghai. Pada saat yang sama, di sebuah pantai yang tidak dekat dengan dermaga di Pulau Putuoshan, sebuah perahu nelayan sedang ditambatkan. Semua orang di dalamnya menunggu dengan penuh semangat di dek. Namun, berapa lama pun mereka menunggu, rekan mereka tak kunjung muncul. Seorang pria menghampiri kapten kapal yang sedang memegang teropong dan berkata dengan khawatir, "Bos, ada yang tidak beres. Haruskah saya membawa beberapa orang dan naik gunung untuk memeriksanya?" Kapten kapal berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju, dan berkata, "Baiklah, bawa anak buahmu ke atas dan periksa. Jika kalian menemukan sesuatu, segera hubungi kami." "Baiklah," jawab lelaki itu, lalu segera memilih beberapa awak kapal untuk mengikutinya turun dari kapal dan naik gunung untuk mencari rekan mereka. Namun, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Di atas kapal pesiar, Zhao Chen dan kelompoknya baru benar-benar bersantai setelah Pulau Putuoshan benar-benar hilang dari pandangan di belakang mereka.